Atau Ya. gimana sih? Ya. Aderion sama Wahyu. Dari tim Muslim, Ustadz Alif sama Abdul Amirli. Oke. Oke. Amir, tes suara dulu Pak Amir. Abdul Amir ini lagi makan dulu, tes suara dulu. Coba Pak Amir. Ya, saya sambil bantu-bantu lah. Ya kan, kalau Pak Amir belum ini. Narasumber resen semua dong. Narasumber pada resen semua. Aderion resen, Wahyu resen, halo, Ustadz Alif selamat malam resen. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Alif resen Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Amir resen. Iya. Oke, timer udah siap, Bobi. 5 menit Yang penting terus. kan sudah dapat daging semua toh. Wah, alhamdulillah. Sudah makan daging kurban semua toh. Betul juga Pak Amir. Nanti itulah makanya yang kita yang penting mau di kita bagian daging diskusikan. kurban. Itu makanya yang kita diskusikan, makanya korban itu. Jangan sampai menyesal nggak makan daging kurban lo ya. Iya. Pak Amir, resen Pak Amir. Ya kan? Udah, Pak Amir belum resen. Oke, mana? Saya ada tamu Kang Langit juga ini, aduh. Kang Langit lagi ke MDM lagi. Oh gitu. Pantas Iya. juga dia di sini. Dia lagi sana. Nggak apa-apa. Ini Ini Bang Awi ke sini. Ini pakai Padahal saya di sini. ini mau pakai helm atau enggak nih? Pakai helm enggak? Oh, pakai helm. Gua nggak lepas helm aja ya. Lepas helm aja, nggak ada razia. Tenang aja. Enggak ada lagi. Biar cepet bunting deh kalau nggak pakai helm. Oh iya. Gue sambil nyeker nggak apa-apa ya. Nyeker nggak apa-apa. Nggak apa ya. Silakan. Ya, gimana? Silakan Bobby, digas. Kalau mau gas, gas aja. di setting dulu timernya gimana, Bobi? 5 menit gitu aja bikin. Sudah, timer udah. Share screen. Belum share screen. Bang lagi malah kayak anu sana ya nggak apa. Oke. Ya, jadi istilahnya 5 menit aja udah. 2 aja lo bikin, ntar di reset. Ya kan? Udah nggak apa-apa. Ya, 1 jam setengah lah ya paling ini ya. Soal jam berapa ini ya. Oke, Bang Alif juga betul. beristirahat ini. Saya bikin kopi kalau gitu, bikin kopi. Oh, ya, bikin kopi dulu. Bikin dulu. Wah, Biar inilah. mantap ini kalau sudah ada Ustadz Alif aman sudah kita. Sudah sampai Buat nasi goreng nih cepet ya kayaknya. Nasi goreng dulu. Nasi goreng. Kalau nasi goreng lama dong nasi goreng. Jangan Pra, nanti kau tambah gendut Pra. Sambil ngedebat bisa lah sambil nasi goreng buat. Mana kayak pas ini? Nggak pernah nongol. Ya pas mul. Kayak pas. Kok gemeteran kayak pas. Kebetulan. Mau mualaf katanya, mau mualaf. Parah. Kok pelan banget sih sekarang kayak pas kalau diskusi tumben. Pelan ya. Tuh, itu diajarin sama Derion dia. Aderion kan biar Aderion yang gas lagi kan. Apa raja? Asumsi mulu gak mau pakai dalil kayak pas ini gimana sih? Asumsi gimana nih? Oke, mungkin bisa ya Derion ya. ya. 5 menit pertama mungkin kan dari opening statement Kristen dulu ya kan. Siapa dulu nih yang bikin nih? 5 menit opening statementnya. Silakan Aderion. Bobi sebagai moderator oke ya. Dia penasaran Bang Alif dengan sebenarnya dia sudah bahas kemarin dengan Bang Zuma itu. Oke ya. Jadi istilahnya narasumber yang berbicara kita kita ini hanya monitor. Bentar, Awi berarti Pak Awi nggak bicara ya? Enggak. Oke. Kadang ikut bicara kalau Pak Amir lagi ini. Oh, Ya nggak apa-apa. Silakan. Oke, berarti Kalau masih ada waktu, saya ikut bicara. Kalau Bang Alif sudah pakai waktu semuanya, saya nggak ikut bicara. Silakan. Oke, berarti pembicara utamanya Pak Ustadz Alif sama Pak Amir ya? Ya. Oke, Pak Awi backup. Dari Kristen berarti Pak Wahyu sama Pak Aderion. Pak Ade. Sipra. Sipra.
Wahyu opening ya, Wahyu. Wahyu. Tes. Ah, Ya, bagus. Opening ya. Perhatiin Iya, waktu iya. ya, 5 menit doang nih. 5 menit waktunya. Jadi dimanfaatkan ya. Ini Kata-kata opening opening ya, statement mengenai opening temanya statement. korban ya. Jadi Mm. sesuai dengan akidah dulu lah opening itu kan. Jangan ke seberang dulu ya. Makna korban di kekristenan di Bible itu apa sebenarnya maknanya. Oke? Iya, Bobby, iya. moderator, Siap. ini ya, aku kasih acara ini ke Anda ya. Yuk. Bikin rapi dulu ya, itu acara ini. Siap ya? Oke. Ya. Baik, teman-teman dari Muslim maupun Kristen, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita ada diskusi malam yang temanya ngeri-ngeri gurih nih. Kenapa gurih? Karena kita barusan melewati Hari Raya Idul Adha. Jadi yang mau kita sampaikan di sini adalah temanya tentang makna kurban dari sudut pandang Islam maupun Kristen. Jadi silakan dari masing-masing pembicara menyampaikan materi dan openingnya dulu. Sebelum kita mulai, saya ingin perkenalkan dari pihak Kristen ada Aderion Huta Barat, baru Shalom. ada Wahyu, baru dari pihak Muslim ada Pak Ustadz Alif dan Pak Amir, baru sebagai backup ada Pak Awi dari narasumber Islam. Silakan, saya persilahkan dari Pak Wahyu untuk menyampaikan pemaparan opening dulu ya, bukan memberikan pertanyaan dulu. Silakan dari Pak Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Timer akan saya jalankan setelah Anda berbicara. Ya, Shalom Alaikum Masiyah, salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan saudara Muslim yang kemarin juga merayakan Idul Adha, dan juga ini ada suatu hal yang dapat kita menjadikan ini sebagai diskusi perbandingan kita, di mana antara pemahaman korban antara Islam dan Kristen itu berbeda, dan kali ini saya diberi kesempatan untuk membahas tentang korban dalam iman Kristen. Secara singkat, dalam iman kekristenan, penebusan itu merupakan suatu janji di mana Allah memberikan hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Makanya kata kurban itu dari kata kurbanut yang dalam bahasa Ibrani adalah keref, itu artinya menyatukan, atau kata dalam bahasa Arabnya adalah korib, yaitu memberi hubungan antara Allah dengan manusia, yang dimana manusia itu sempat terpisah dengan Allah. Apalagi dalam iman kekristenan, korban yang telah menjadi puncak utamanya itu adalah Kristus sendiri sebagai penggenapan terhadap korban-korban yang dulunya adalah bayangan-bayangan. Dalam Ibrani 10:1 dikatakan bahwa di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Karena ini juga menjadi fakta yang menunjukkan ketika orang memberi bakaran, dan itu juga pernah disampaikan oleh Nabi Daud dalam Mazmur 51, di mana Allah itu tidak berkenan dengan korban bakaran seseorang jika dia hanya memberikan korban itu sendiri tetapi belum mendapatkan keselamatan itu. Makanya itu ada disinggung juga dalam Mazmur 51 yang sering dibacakan dalam doa-doa dalam sebelum bacaan Trisagion. Itu ada dalam buku doa pujian dalam gereja saya. Dan terlebih lagi dalam iman kekristenan itu, saudara Muslim mungkin akan berpikir ini adalah ajaran Paulus. Tapi kalau dilihat sebenarnya bukan ajaran Paulus. Kalau saya ingin dituduh, siapakah yang pertama menyebutkan ini? Matius, karena Matius adalah Injil pertama. Dan Yesus yang mengatakan itu dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28. Di mana Yesus mengatakan sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin saudara Muslim akan berpikir begini, Yesus itu menebus untuk siapa? Apakah itu menebus kepada iblis atau setan? Tidak, tapi menebusnya kepada Allah. Karena apa? Karena hak kepemilikan manusia itu adalah Allah. Yang awalnya ketika manusia itu telah jatuh, dan mereka ini terjual di bawah hukum dosa, Ibrani pasal 7:14. Mereka itu sudah terjual di bawah hukum dosa, dalam arti mereka itu tidak mendapatkan lagi berkat Allah karena kehendak mereka, sehingga mereka menjual diri mereka dari dosa.
dan iblis berkuasa atas diri mereka. Tetapi karena kurban itu yang telah Yesus berikan dalam Ibrani pasal 11 tadi, dia memberikan kurban kepada Allah sehingga hak kepemilikan itu ada kepada Kristus, sehingga Kristus turun dalam kerajaan maut, 1 Petrus 3:18. Dan dalam iman kekristenan, dia turun dalam kerajaan maut untuk mengambil antara Adam, Nuh, sampai keturunan perjanjian lama. Dan juga dalam era perjanjian baru itu, mereka dikembalikan di hadapan Allah. Jadi itulah kenapa kami mengenal yang namanya konsep penebusan, yang dimana Allah itu kasih sekaligus juga Allah itu adil. Allah itu kasih terbukti dengan penebusan Kristus, dan juga Allah itu adil karena hukuman itu telah terjadi. Hukuman itu telah terjadi dengan penggenapan yang telah Yesus berikan dengan korbannya. Mungkin itu yang saya dapat tambahkan, atau Bang Ade juga bisa menambahkan. Silakan Bang Ade. Baik. Terima kasih buat Saudara Wahyu. Pertama-tama saya akan mengawali ini ya, tentang arti kata kurban itu sendiri. Kan artinya mendekatkan diri. Yang perlu menjadi garis bawah kita, kenapa sih perlu mendekatkan diri? Pasti ada kondisi jauh sebenarnya. Nggak mungkin mendekatkan diri karena sudah dekat. Pasti karena jauh. Lalu kenapa jauh itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memang tidak untuk mengenal dosa dan tidak untuk mati, tapi karena dosa itulah manusia itu harus mati. Tapi karena begitu juga tadi seperti yang disampaikan rekan saya Wahyu, karena Allah itu adil dan juga maha pengasih. Bagaimana sih cara dapat garis tengah win-win solusinya, dalam arti gitu ya, dalam arti win-win solusinya kasihnya jalan dan adilnya jalan. Nah, makanya perlunya kurban. Kurban pertama yang dilakukan itu sebenarnya pertama kali itu ya Tuhan itu sendiri. Pada saat di kejadian di Taman Eden, yang dimana Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan untuk dikenakan kepada manusia Adam dan Hawa. Itu kan tentu tentang pakaian dari kulit binatang, itu kan ada penyembelihan di situ. Ada darah yang tercurah di situ. Nah, itulah kenapa setiap nabi itu, bahkan dari zaman, bukan nabi ya, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan dari zaman Habil pun, Kain Habil itu sudah mengenal. Tentu itu dikenal dari zamannya Adam. Bapaknya itu yang mengajarkan tentang kurban. Bukan dari zaman Abraham, bukan. Dari zamannya Adam, itu adalah milahnya Adam, kurban itu. Seluruh nabi semua itu melakukan kurban, termasuk Nuh, termasuk Abraham, you name it. Lalu bagaimana? Tentu tentang apa keselamatan itu tentu bukan dari binatang. Waktu habis. Maaf, sorry. Terima kasih. Iya, waktu habis, sorry ya Pak Ade ya. Silakan, terima kasih pemaparannya. Di situ tadi teman-teman Kristen ingin mengatakan bahwa kurban itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan dari zamannya Nabi Adam, Habil, dan tadi Pak Wahyu juga menambahkan bahwa puncak dari kurban itu sendiri adalah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Oke, dari teman-teman Islam yang mau pertama kali siapa? Silakan Pak Amir. Silakan langsung dimulai saja. Saya akan jalankan waktunya setelah berbicara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa memaparkan terkait apa pengertian dari kurban yang berdasarkan umat muslim yang dilaksanakan di Idul Haji atau Idul Adha. Pengertian kurban menurut bahasa adalah mendekatkan diri, sedangkan secara pengertian kurban diartikan sebagai kegiatan penyembelihan hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan maksud untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri dengan apa? Dengan perintahnya, bukan karena korbannya, bukan. Karena apa? Kita dinilai dalam berkurbannya itu adalah ketakwaan kita, yang dinilai itu ketakwaan kita menjalankan perintahnya Allah. Bagaimana tertera dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar, dan artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan ingatlah bahwa korban ini sudah dikerjakan sebagaimana tadi Rion katanya dikerjakan pada para nabi-nabi terdahulu. Memang benar Rion. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban
agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa apa? Hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itulah berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sadar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Jadi pengorbanan yang dilaksanakan oleh umat Islam itu bukan masalah yang lain-lain, yaitu karena kedekatan diri kepada Allah atas perintah. Apa yang telah dilaksanakan para nabi, juga melaksanakan korban, itu juga dilaksanakan oleh umat Islam. Bukan karena apa? Yaitu karena kedekatan diri, ketakwaannya yang diambil hikmah oleh umat Islam. Atas apa? Atas perintahnya Tuhan. Untuk apa? Melaksanakan korban, termasuk melaksanakan sholat. Itu atas perintah. Bukan karena apa-apa. Atas perintah. Kalau kita melaksanakan perintah, pasti Tuhan akan memberikan faedah, akan memberikan pahala. Yaitu pendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Esa. Tuhan yang menciptakan kita semua. Kenapa? Perintah ini juga diperintahkan kepada para nabi. Inilah ajaran yang melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh para nabi. Bukan menyerahkan pengorbanan kepada orang lain. Yang melaksanakan pengorbanan itu diri masing-masing. Yang diberi rezeki oleh Tuhan untuk melaksanakan apa? Pengorbanan itu tadi. Jadi ini bukan karena apa-apa, yaitu karena ketakwaannya manusia atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Silakan Bang Alif, lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi aja sedikit ya, bahwa memang kalau mengenai kata kurban sendiri, kalau merujuk kepada ayat Al-Quran, sudah diberitahukan ya kepada manusia pertama yang menempati muka bumi ini, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam ya, kepada para putranya. Seperti yang kemarin juga sempat dibahas, yaitu ada di surah Al-Maidah ya, ayat 27. Saya langsung terjemah saja, singkat waktu. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Artinya ketika ditegaskan seperti ini, maka ada terjadi kesalahan mengisahkan tentang Kabil dan Habil yang tidak sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain. Kabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi konteksnya adalah ketika dia berkorban, ikhlas dan bertakwa karena Allah, maka dia diterima kurbannya. Oke, waktu habis, siap. Oke, terima kasih Pak Amir sama Pak Ustadz, pemaparannya bagus. Oke, sesi selanjutnya adalah tanggapan dulu ya, tanggapan berdasarkan opening yang sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber. Kali ini tanggapan berarti dari pihak Kristen. Tadi dari baik Pak Amir dan Pak Ustadz Alif itu menyampaikan kurban itu memang penyembelihan hewan dengan dasar semata-mata untuk mendekati diri pada Allah sesuai dengan kitab Al-Kautsar surah Al-Maidah 27 untuk mendapatkan pahala dan karena kesadaran atas ketakwaan atas perintah Tuhan. Kira-kira mau ditanggapi seperti apa oleh pihak Kristen? Ditanggapi dulu, belum memberikan pertanyaan ya, jadi hanya menanggapi, silahkan dikritik, silahkan ditanggapi. Pihak Kristen siapa? Mau Sudah, Wai. Bang Ade, saya ya? Duluan aja, nggak apa-apa duluan. Oh ya udah deh. Tapi Ya. kalau boleh tahu, izin dulu moderator ini sampai jam berapa? Kalau saya boleh tahu. 1,5 jam semenjak dimulai tadi. Oke. Ya. Ya, sebenarnya tadi saya tertarik dengan argumentasi yang diangkat oleh Pak
Abdul Amir ya, kalau saya tidak salah. Pak Abdul Amir memberi penjelasan bahwa kata kurban itu adalah pendekatan. Ya, saya juga menjelaskan hal itu, sama. Kata keref dari kata kurbanat itu, ya artinya mendekatkan diri. Dalam bahasa Arab yang artinya korib. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu, suatu kurban yang diberikan oleh saudara Muslim dalam perayaan Idul Adha ini, apakah sama dengan konsep penebusan dosa dalam pemikiran orang Yahudi dan juga orang Kristen, khususnya dalam hukum sistem Taurat yang mengatakan darah itu bisa memberi tebusan kepada seseorang. Dan juga ini yang pertama ya, yang kedua saya juga ingin bertanya tentang dalam pemahaman Islam, jika seandainya darah itu menjadi tebusan, darah itu apakah dibuang dalam tanah atau diberikan kepada mezbah atau seperti apa? Karena setahu saya kalau dalam sistem Yudaisme darah itu diberikan persembahan di hadapan mezbah, mezbah bakaran ya kalau saya nggak salah. Mungkin nanti Bang Ade bisa koreksi. Dan itu yang menjadi pertanyaan kedua saya. Jadi ada dua esensial pertanyaan saya. Pertama, apakah dalam perayaan Idul Adha itu darah yang dicurahkan oleh saudara Muslim dari korban binatang ini menjadi tebusan? Dan kedua, jika tebusan itu benar, apakah darah ini diberi persembahan atau dibuang ke tanah? Itu aja. Terima kasih. Mungkin Bang Ade mau tambahkan, silakan. Oke, terima kasih. Tadi kan kita sepakat bahwa ini kesepakatan kita ya, bahwa masing-masing paparan kita semua itu kita sepakat bahwa kurban itu artinya mendekatkan diri. Jadi itu nggak perlu kita perdebatkan lagi. Nah, sebenarnya kalau tentang hanya alasan takwa atau ketaatan kita pada Tuhan, tentu tentang perintah-perintah yang lain juga kan menuntut kita untuk taat toh. Contoh misalnya sunat, ya kamu taat lah sunat, sholat juga sunat. Itu pun juga perintah untuk ditaati. Tapi saya nggak melihat dari paparan teman-teman Muslim tentang makna kurban sendiri itu apa. Kenapa harus binatang disembeli? Kalau cuma taat dong semua juga menuntut ketaatan, Pak. Kenapa harus ada darah? Ada apa meaning dari darah itu? Kenapa mesti binatang? Nah itu yang mesti dijelaskan. Kalau kami menjelaskan itu dengan mudah sekali bahwa darah itu di dalam darah itu terdapat nyawa. Itulah sebagai pengganti kita yang harusnya kita mati akibat dosa dilimpahkan ke binatang. Nah itu enak. Jadi kita jelasinnya enak. Tapi kalau hanya untuk itu hanya menuntut ketaatan, lah sholat juga taat toh. Bahkan diwajibkan. Kurban nggak ada wajib kok. Bisa itu jadi sunnah. Sholat lebih taat lagi. Nah itu sekarang aku berharap sih ke depan kita lebih mengerucut lagi. Kurban itu maknanya itu apa Pak? Kedua tentang masalah ini masih ada waktu ya. Tentang masalah kalian tuh kan kurban kan mengikuti milah Ibrahim. Kok sekarang jadi populer Kain Habel? Gara-gara kemarin saya nunjukin ayat Kain Habel, kurban jadi kamu ngomong semua nabi berkurban. Sekarang kalau Kain Habel itu sudah berkurban, artinya kan sudah dari zaman Adam. Nah maknanya kurbannya Adam dengan Abraham apa bedanya? Nah itu saya mau ke depan dapat info yang baru gitu. Kalau bukan hanya kamu hanya mengikuti perintah, nggak usah lah. Kalau kayak gitu tergantung iman kalian masing-masing. Ya kira-kira untuk itu dari aku cukup dari sekian aja dulu sementara ini. Gitu aja dulu. Nanti kita nyambung ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Silakan. Ya masih ada 2 menit. Apa kamu di stop aja? Stop ya? Atau gimana? Iya stop aja. Kalau tergantung ada 6 pertanyaan sih. Ada 6 pertanyaan ini. Silakan. Ini kan tanggapan belum pertanyaan Pak. Ini sudah boleh bertanya ya? Oh, nggak apa. Ya, nggak apa, sama aja. Untuk mengalir aja. Aku anggap sudah cukup ya, Ade sama Wahyu ya. Oke. Pertanyaannya baru kita dalamin. Ya, iya karena ini kan konsepnya semacam inquirer ya bagi pihak Kristen maupun Islam. Jadi boleh-boleh saja sih opening langsung diberikan pertanyaan, nggak apa-apa. Nah, untuk pihak Muslim mau memberikan tanggapan terhadap openingnya Kristen atau mau langsung menjawab? Kita jawab aja langsung. Jawab ya. Jawab langsung aja. Langsung dilempar aja moderator, kita langsung jawab aja. Mau saya refreshing pertanyaannya nggak? Saya udah rangkum. Nggak perlu. Ya, silakan. Nanti saya ingatkan kalau ada pertanyaan yang belum dijawab ya. Oke, silakan yang mau jadi narasumber siapa? Saya sendiri. Saya dulu sebentar ya, Kang Alif ya. Pak Amir, silakan Pak Amir. Ya, oke. Bagaimana yang tadi dibicarakan sama yang narasumber yang pertama tadi siapa itu? Wahyu. Wahyu. Kenapa umat Islam melaksanakan ini, melaksanakan kurban ini, kok beda dengan orang Yahudi yang dilaksanakan? Di dalam Al-Quran udah jelas kok. Dalam surat Al-Had, ayat 34-35. Jadi kita itu mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan.
Ternyata apa yang dilaksanakan umat Muslim itu dilaksanakan juga pada para nabi. Gitu loh. Kamu jelas terkait dengan apa yang dinarasikan, yang kami narasikan tadi, bahwa umat Islam melaksanakan kurban ini juga dilakukan oleh para nabi, tapi syariatnya berbeda sebagaimana surat Al-Had tadi yang kami bacakan. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Hai, inilah Quran menyempurnakan. Tahu bahwa dulu para nabi melaksanakan kurban. Tapi terkait kurban ini apa masalahnya? Apa sama dengan orang Yahudi? Oh no, kami punya syariat sendiri, bro. Dengan adanya Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka syariatnya berbeda. Tidak masalah daging dibuang, dibakar, apa semua. Nggak perlu untuk umat Islam. Kenapa? Syariatnya sudah berubah. Terkait dengan apa? Dengan pelaksanaannya para nabi yang pernah melaksanakan kurban. Umat Islam juga melaksanakan kurban sebagaimana perintah Tuhan. Sebagaimana kurban itu untuk apa? Pendekatkan diri dan ketakwaan. Rion, sekarang saya mau narasikan terkait apa pemaparan kalian. Pengorbanan kalian menyatakan kurban. Ternyata umat Kristen nggak ada. Pelaksanaan itu nggak ada. Kenapa? Kurbannya diserahkan kepada siapa? Masa diserahkan pada Tuhan untuk dikorbankan? Sedangkan kurban ini adalah penyerahan diri atas perintah Tuhan untuk melaksanakan pendekatan diri. Ketakwaan manusia diuji di situ. Terkait dengan ini jelas berarti umat Islam lah yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan yang memerintahkan kepada para nabi. Yaitu melaksanakan apa? Kurban. Terkait dengan apa yang dinarasikan orang Yahudi yang dulu-dulu. Itu tidak berkaitan dengan kami. Berkaitan kami adalah ketakwaan untuk diperintahkan karena tiap umat melaksanakan kurban sesuai dengan syariatnya. Nah, ini dia jelas bahwa umat Islam itu melaksanakan kurban apa yang diperintahkan pada nabi-nabi terdahulu. Sekarang saya narasikan dengan orang Kristen. Apa pelaksanaan kalian menjelaskan terkait kurban? Tapi kalian saja nggak melaksanakan kurban. Kami melaksanakan. Sekarang siapa yang mengikuti terkait dengan apa yang pernah diajarkan atau diperintahkan para nabi dengan apa yang dilaksanakan oleh umat Muslim? Walaupun itu berbeda syariat karena Allah sudah mensyariatkan berbeda. Inilah narasi bahwa Islamlah yang melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh para nabi. Kalau Kristen tidak. Kenapa? Tidak ada terkait dengan apa yang dilaksanakan kurban sebagai pengorbanan yang pernah dilaksanakan oleh para nabi. Silakan, Bang. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Amir. Saya sampai terpesona dengan menggebu semangatnya. Baik, dari mengenai kurban ini memang diperkenalkan ya dari zaman Nabi Adam, betul. Makanya konsep kurban itu diperkenalkan dari zaman Nabi Adam karena beliau juga manusia pertama di muka bumi. Makanya tadi ayatnya sebutkan sampaikanlah berita yang benar, yang sebenarnya, berarti ada tanda kutip ketika ada yang menarasikan tentang bagaimana peristiwa kurban pada zaman Nabi Adam. Lalu kami diperintahkan untuk mengikuti apa yang disyariatkan, ya disebutnya apa? Yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya ini terkorelasi dengan di surah Al-Baqarah beberapa ayat. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, wa arina manasikana dan lain sebagainya, meninggikan Ka'bah dan minta tunjukkan bagaimana manasik. Jadi terkorelasi kami ini syariat-syariatnya itu memang kepada Nabi Ibrahim. Seperti bagaimana ketika masalah haji dan lain sebagainya itu adalah sudah dikenalkan oleh Nabi Ibrahim dalam literatur Islam atau dalam sejarah Islam atau dalam kitab Al-Quran begitu. Makanya ketika kurban ini banyak yang terhubung kepada Nabi Ibrahim yang justru kalau tadi sudah dikatakan juga masalah syariat itu setiap umat ada syariatnya. Cuman saya tidak akan mengatakan apakah itu baik atau buruk ketika dia di pihak sebelah ini mengatakan bahwa darah dan lain sebagainya. Maaf ya Mas Bro, di dalam konsep Islam itu tidak mengenal sih yang namanya darah itu diperlukan gitu loh. Justru di Islam itu yang dilihat itu ketakwaannya gitu. Yang dilihat itu takwanya. Apa itu takwanya? Kan dia itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhannya gitu.
mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itulah orang yang bertakwa. Makanya ketika berkurban ini adalah perintah, seperti di surat Al-Kautsar juga tadi ada, juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga beberapa ayat di surat Al-Hajj tadi dikatakan, maka fungsinya apa? Untuk bertakwa. Lalu bagaimana yang dikurbankan itu dagingnya dibuang, nggak dipakai di kita. Daging lagi. Darah. Karena darah itu haram buat kami untuk dimakan gitu loh. Apalagi darah daging kurban, daging itu sapi itu ya. Yang perlu dimakan dikonsumsi itu adalah si dagingnya itu. Bahkan banyak dalam syariat kami itu dibagikan sebagai sedekah juga. Ketika itu sampai kepada orang. Siap. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih. Tadi katanya waktu ada Rion dibagikan 2 menit buat kita. Nah, enggak, semuanya sama-sama 5 menit, Ustaz. Oh, enggak, kirain tadi dicukupkan Gitu kan? dikasihkan ke kita. Iya. Sorry, maaf. Aku takut salah. Benar kan? Semua sama 5 menit kan? Iya, sama 5 menit. Iya, benar. Iya kan? Maksudnya tadi ada 2 menit, mau disodakokan Muslim katanya Rion. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan moderator. Iya. Pertanyaannya dari pihak Kristen, apakah darah Islam memberikan tebusan? Tidak diperlukan. Darah itu dibuang, tidak diperlukan. Oke, kayaknya udah terjawab semua ya. Nanti mungkin ada Rion sama Wahyu, kalau memang ada yang masih belum puas ditanyakan lagi. Cuma tadi aku dapat tanggapan dari pihak Islam nih, dari Pak Amir. Apa pelaksanaan kalian dalam ibadah kurban gitu loh, kata Pak Amir tadi. Kalian tidak melaksanakan, kami umat Islam yang sudah melaksanakan. Islamlah yang masih meneruskan gitu. Terus dari Pak Ustadz, syariat kami berkolerasi dengan Nabi Ibrahim. Silakan dari pihak Kristen, siapa mau menanggapi? Ya, silakan Wahyu. Oh ya. Sebenarnya ini pertanyaan saya untuk moderator pertama. Moderator ya kalau nggak salah. Jadi untuk penyanggah pertama, bukan moderator ya, penyanggah pertama ya. Penjawab dan juga penyanggah pertama. Tapi yang menjawab itu yang lebih spesifik kepada Pak Iwan ya. Maaf tadi agak lupa namanya. Pak Alif. Maaf ya Pak Alif. Ya. Jadi gini, argumentasi yang dikatakan bahwa itu ada dalam Al-Quran, ya sama seperti yang Bang Adi katakan, tidak ada maknanya, tetapi hanya sekedar nakli, yaitu ada tertulis secara dalil, dan ini hanyalah syariat. Yang kedua hanya ketundukan, dan ini syariat yang tidak dapat diubah. Dan kalau dikatakan seperti itu, ya dasarnya minta maaf. Bukankah saudara Muslim suka mengatakan umat Kristen itu hanya imani saja? Dan faktanya Bapak sudah menunjukkan kalau Bapak mengatakan itu hanya ada dalam syariat, dan memang tidak ada makna penjelasan lebih jelas mengenai tentang kurban itu. Minta maaf kalau saya mengatakan seperti ini, karena saya meminta ketegasan Bapak terhadap hal ini. Jadi Bapak hanya memberikan landasan nakli atau dalil, tetapi tidak memberikan makna aklinya di sini atau akalnya. Makna dari penebusan itu apa? Hanya sekedar mengingat saja. Ya kalau hanya sekedar mengingat saja, kenapa tidak baca Al-Quran? Itu kan sudah cukup. Mengingat Nabi kan menggunakan sirah Nabi untuk mengingat Nabi toh. Bahkan saudara Muslim ada maulid Nabi mengingat Nabi dengan sirahnya. Tapi kalau seandainya saudara Muslim untuk mengingat pengorbanan Abraham atau Ibrahim, yaitu menggunakan merayakan pada hari raya Idul Adha itu. Kalau saya tidak salah seperti itu. Jadi sifatnya ini adalah nakli, hanya dasar ayat saja. Dan yang kedua tadi Pak Iwan sudah memberikan tanggapan bahwa dalam Muslim itu pengorbanan itu bukan darahnya yang utama. Ya pada dasarnya ini sudah membantah argumentasi yang pertama yang mengatakan ini meneruskan para nabi dahulu. Karena para nabi dahulu konteksnya adalah darah itu sendiri. Karena darah itu adalah nyawa dari binatang itu menjadi tebusan untuk nyawa seseorang yang telah berdosa ini. Jadi kalau dikatakan sama ya minta maaf. Mungkin sama, tapi syariatnya sudah diubah. Ya saya rasa dalam saudara Muslim juga ada perubahan dalam konteks penebusan itu. Dalam iman Kristen mungkin penebusan itu tidak menggunakan korban binatang. Karena apa? Karena puncak penebusan itu sudah kita katakan tadi dalam Ibrani 10, penebusan itu telah berpuncak pada Kristus sendiri sebagai anak domba Allah. Bahkan Yesus mengatakan rombaklah bait suci ini. Rombaklah bait ini aku akan mendirikan dalam 3 hari. Dia menunjukkan sebagai bait Allah. Apalagi korban atau kurban dalam sistem orang-orang Yahudi itu pada bait Allah. Mungkin Bang Ade ingat ayat yang mengatakan bahwa korban itu harus di bait Allah. Jadi Kristus memberikan dirinya sebagai korban dan juga sebagai penebusan. Dan itu telah ditegaskan dalam Matius 20 ayat 28 tadi. Dan kami sudah menjalankan itu dengan mereka apa? Ya yang disebut dengan Ekaristi itu. Dan itu selalu kami jalankan setiap minggu. Khususnya saya dengan Bang Ade dari Gereja Ortodoks. Ya mungkin itu yang ingin saya sanggahi. Mungkin dari Bang Ade bisa memberi tambahan, silakan Bang Ade. Oke, siap. Terima kasih. Ini aku kasih dalilnya ayatnya. Tadi udah cukup
Ini dalilnya tentang masalah kami melakukan kurban enggak? Nah ini dia. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Itulah daging kurban yang kalian itu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikan kepada mereka yang berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku dari perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu yang kami lakukan. Di mana tubuhnya Yesus itu tidak seperti tubuhnya kambing. Kambing itu dibakar dari debu menjadi debu. Tapi tubuh Yesus dan darah Yesus itu bangkit. Itulah kurban kami yang sekali dan untuk selama-lamanya. Makanya kami tidak lagi melakukan kurban hewan. Kurban hewan itu kan sepertinya sementara, Pak. Nggak ada hewan menyelamatkan manusia. Memang konsep konsep kurban itu di dalam nabi-nabi itu, Pak, semua tentang dosa. Nah, sekarang kan permasalahannya kalian itu kan katanya pelanjut yang nabi sebelumnya, ya kan? Dia sebelumnya semua tentang dosa semua, bukan tentang bagi-bagi daging. Kalian itu kan tentang mengikuti milah Ibrahim kan karena untuk mendekatkan diri dalam arti kan membagi-bagi daging bagi orang yang nggak mampu. Bukan, jauh sekali. Adam itu waktu itu melakukan kurban, bagi daging ke siapa? Nah, kamu harus jelasin kurbannya Habil itu maknanya apa? Kalian itu ngikutin kurban, Pak. Dengan tegas saya bilang kalian ngikutin milah Ibrahim bukan milah Habil. Kalian harus jelaskan Habil itu makna kurbannya apa, Adam itu. Ini kok yang saya pengen tahu, bukan ngomongin syariat makna. Kenapa harus disembelih? Kenapa ada darah yang tercurah? Memangnya nggak bisa kasih uang? Memangnya nggak bisa kasih tanam-tanaman? Hasil tumbuh-tumbuhan gitu? Bisa aja kan kalau cuma hanya untuk berbagi-bagi. Tapi kenapa mesti ada darah? Ini yang saya mau lebih tajam. Kalau cuma hanya taat-taat, kita nggak usah debat lagi. Ngapain? Saya juga kesulitan. Kami juga kesulitan ketemu orang yang nggak argumentatif. Cuma ngasih ayat yang nggak ada argumennya. Nilai argumentatifnya di mana itu, Pak? Hanya cuma berbagi. Taat. Taat itu sholat juga taat. Sunat juga taat kok. Lalu kenapa ada perbandingan penggolongan ini? Ada sunat, ada kurban. Pasti ada meaning. Tuhan itu pasti berhikmat. Nah ini yang saya mau. Ketajaman dari argumentasi kalian. Kalau cuma seperti tadi saya jujur saya untuk apa lagi ditanggapin tentang imani saja kok kalian imannya. Kira-kira begitu. Oke, siap sudah. Oke, saya duluan ya, Bang Alif dengan Pak Amir ya. Saya menanggapi itu. Boleh ya moderator? Langsung ya. Oke, tag team nih sekarang. Oke, nggak apa-apa. Saya cuma menyederhanakan apa yang disampaikan Bang Alif. Mau saya refresh lagi pertanyaannya nggak? Nggak usah. Nggak usah. Pertanyaan saya sudah mengerti. Ya. Nanti kalau ada yang lupa saya ingatkan ya. Ya. Oke, silakan. Oke. Pertama saya mau menegaskan di sini bahwa kita ini berbeda. Umat Islam dengan umat Kristen berbeda. Kami itu orang umat yang samina wa ta'ana. Apa yang diperintahkan itu kami jalankan. Itulah namanya orang yang beriman dalam agamanya. Pertama, mengenai kurban. Tadi sudah dijelaskan bahwa kurban itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam dan diceritakan tadi dalam surah Al-Maidah. Saya baca ulang ya terjemahannya. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam. Ceritakanlah yang sebenarnya, berarti sebelumnya ada cerita yang tidak benar. Maka Al-Quran menyatakan inilah cerita yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersamakan kurban. Dan dalam hal ini kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dan dia berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dan Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Jadi betul-betul dari zamannya Nabi Adam, kurban ini tidak lepas dari masalah ketakwaan. Tidak lepas dari masalah ketakwaan, bro. Dari zaman Nabi Adam ini cerita yang sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada masalah penebusan darah. Makanya diluruskan di sini oleh Al-Quran meluruskan. Tuh. Nah, terkait dengan milah Ibrahim, benar karena di syariat Nabi Ibrahim lah yang melakukan kurban dengan penyembelihan hewan ternak. Kalau di kurban di Habil dan Qabil ini, kami dalam literatur Islam itu diceritakan satu mengorbankan binatang, yaitu Habil yang tidak diterima, dan satu lagi mengorbankan hasil panen, tumbuhan, hasil buah-buahan. Itu dalam literasi Islam ya. Jadi ini cerita yang sebenarnya, tidak ada cerita tentang
penebusan dosa dan lain-lain. Semua itu kurban tentang ketakwaan. Itu syariat kepada para nabi dalam literatur Islam ini kami menjelaskan. Kalau ternyata Anda bicara masalah penebusan dosa itu hal lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai kenapa harus binatang. Kalau dalam Islam ini perintahnya demikian, bro. Masa kita mau mengorbankan yang lain sedangkan diperintahkan binatang, otomatis tidak diterima dong. Itu berarti bukan ketakwaan namanya. Ya, makna lainnya kenapa harus hewan ternak? Karena itu hewan ternak. Tidak semua orang miskin itu bisa makan. Kalau cuma tanaman, kata Dirona itu tadi, kenapa tidak buah-buahan aja? Kenapa tidak tanaman? Tiap hari siapapun bisa makan itu sayuran. Tiap hari orang bisa makan nasi, siapapun dia. Tapi belum tentu tiap hari semua orang bisa makan daging sapi yang lezat, daging kambing yang enak. Nggak semua. Nah, itulah hikmahnya, itulah keadilan dalam Islam. Nah, saya sebenarnya masih ada sedikit. Silakan Bang Alif dulu. Masih ada 2 menit. Bang Alif. Oke, berarti saya duluan ya, Ejen Pak Amir ya. Ya, enggak. Menegaskan ini kawan masih ada banyak salah paham ya. Kami tidak ada yang mengikuti milah habil itu premismu, kami aja nggak ada yang ngomong gitu. Yang kami ikuti watabi milata Ibrahim gitu. Hanya kisah masalah Nabi Adam, Kabil dan Habil berkurban itu diceritakan dan meluruskan bahwa ini kisah yang sebenarnya gitu loh. Yang kami ikuti adalah ikuti apa milah ajaran Nabi Ibrahim. Makanya banyak ayatnya tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana caranya kami berkorban? Ingat ayatnya ada. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, kata nusuki ibadahku di sini dimaknai adalah kurban. Karena apa? Seperti ketika Nabi Ibrahim berdoa wa arina manasikana, dan tunjukkanlah manasik kami gitu. Nah itu terkorelasi, kami terkorelasi bagaimana cara berkurban. Jangan sepelekan kata takwa, bro. Kenapa Anda yang jadi mengatur? Kan sudah cukup mendekatkan dengan sholat. Lah, ini sholati wa nusuki. Sholatku sudah diperintahkan. Ibadah kurban ini juga perintah, ibadah. Bagian dari rangkaian ajaran di Islam. Jangan dibatasi. Justru itulah Tuhan. Kalau kamu membantah, maka kamu tidak takwa. Loh, apa nanti keuntungan bertakwa? Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu nanti disediakan untuk orang yang bertakwa. Ya begitu, kalau kami berkurban, bukan darah yang disuguhkan, darah itu ditanam di kubur gitu. Hanya itu ngeri saya kalau ngomongin darah itu kan ya. Konsep darah-darah kayak gitu ngeri. Tapi ketakwaannya, nah, secara tadi kenapa hanya nakli-nakli? Nah ini juga lucu. Justru kami itu menukil dari apa yang diwahyukan. Bertakwa itu jangan dimaknai sempit gitu. Jangan hanya untuk bertakwa. Nah itu salah paham kawan, maaf ya. Lalu juga tadi banyak sekali ya yang mesti ditanggapi sebenarnya ini. Jadi ingat-ingat tuh Pak. Mungkin Bang Awi atau yang lain ingatkan, karena saya tadi lagi ada sebalas WA jadi nggak catat. Sudah habis waktu. Ya, sudah habis. Cocok. Iya, tadi ada yang mungkin yang mau bisa saya bantu tadi, karena kan menurut Kristen syariatnya itu sudah dirubah. Baru kalau menurut Kristen itu kurban itu adalah bayang-bayang sebenarnya, yang puncaknya itu adalah pada penyalipan. Nanti silakan tanggapi lagi deh di selanjutnya. Ini pihak Kristen dulu menanggapi. Silakan siapa? Pak Wahyu dulu ya. Wahyu. Iya. Saya mau menanggapi seperti ini. Argumentasi yang saya bangun tadi, syariat sudah diubah, itu berdasarkan pernyataan dari pendapat pertama, saya lupa namanya ini. Saya lupa. Pak Abdul Amir ya, kalau nggak salah, yang mengatakan syariat sudah berbeda antara konsep Taurat dengan juga apa yang disyariatkan dalam Islam. Ya itu problem dari saudara Muslim sendiri. Tapi Bapak sendiri yang membangun argumentasi, Bapak meneruskan argumen tentang konsep korban itu dalam Islam diteruskan dari para nabi dahulu. Padahal para nabi menekankan tentang penebusan dosa. Itu terjadi melalui darahnya dalam Imamat pasal 16 yang ayat yang terakhir. Itu menjelaskan darahnya itu adalah puncak di mana penebusan itu terjadi. Bahkan minta maaf Pak, mungkin Pak Iwan atau Pak ini bisa membantah saya, silakan. Karena saya juga sempat tertarik. Ini boleh nggak saya share screen sebentar? Silakan. Enggak, ini apa? Mas ini. Oke. Sebentar, saya sekitar bulan yang lalu ya, bukan bulan lalu, 2 bulan yang lalu, saya sempat foto bukunya Fatimah Az-Zahra.
Fatimah Az-Zahra ini sempat mengutip dalam suatu riwayat yang mengatakan seperti ini. Dari Ali dia berkata, aku Fatimah Abbas dan Zaid bin Haritsah sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW dan bla 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 sampai sebagainya, dikatakan seperti ini. Fatimah, bangkitlah, mendekat dan saksikanlah hewan korbanmu, karena pada tetes pertama darahnya Allah mengampuni setiap dosa yang pernah kamu lakukan, dan katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, dan tidak ada sekutu baginya. Ini ada diberikan katanya menebus dosa di bagian footnote-nya. Halaman yang ke-18, halaman yang ke-18 seperti ini. Sambungan Rasulullah, apakah itu khusus bagimu dan keluargamu saja mengenai akikah? Tanya seorang sahabat. Tidak, tetapi untuk kami dan juga seluruh kaum muslim, jawab Rasulullah. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Mujam Al-Kabir, Al-Hakim dan sebagainya. Fatimah, bangkitlah, mendekatlah ke hewan korbanmu dan saksikanlah pada tetes pertama darahnya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tadi ada argumentasi yang mengatakan tidak ada konsep darah itu berkaitan dengan darah yang bisa menebus dosa manusia, tetapi darah itu dibuang di tanah. Ya, tapi ini bagaimana dengan informasi seperti ini? Buku ini saya dapatkan dalam buku ini, Musnad Fatimah Az-Zahra, sudah tidak terbit lagi, tapi saya sedang lagi mencari. Bahkan kalau saya diberi kesempatan waktu, saya akan mencari edisi kopinya, nggak masalah. Dari riwayat Jalaluddin As-Suyuti, judulnya Musnad Fatimah Az-Zahra, ya, penerjemah Ali Mustafa Yakub. Jadi kalau dikatakan ini tidak ada berkaitan dengan penebusan atau penghapusan dosa, bagaimana dengan argumentasi seperti ini? Atau mungkin Pak Iwan sedang lupa literatur, atau mungkin ada perbedaan pendapat antara Islam itu sendiri mengenai tentang darah yang dihunus terhadap hewan itu yang telah dikorbankan sebagai akikah. Saya kurang tahu apakah Idul Adha itu berkaitan juga dengan akikah atau tidak. Tetapi agak mirip informasinya. Karena Idul Adha mengingat saudara muslim terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim. Tapi kalau seandainya itu tidak berkaitan dengan akikah, lalu maknanya apa? Hanya sekadar mengingat. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri, makna tentang Ibrahim yang sempat memberikan korban kepada Allah melalui Ismail, ya, pada sebenarnya riwayatnya itu Ishak. Tapi anggaplah itu Ismail. Dalam surah Asy-Syafat ayat 107 dikatakan kami tebus anak itu. Ada kata tebus. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Lalu bagaimana dengan argumentasi Anda yang mengatakan Islam tidak mengenal konsep penebusan? Hanya itu saya ingin saya tanggapi. Ya silakan Bang Ade kalau ingin memberi tambahan. Oke. Gini loh, yang saya tekankan dari tadi di sini ke kalian tentang maknanya gitu. Kurban itu tentang maknanya, bukan tujuannya. Seluruh perintah itu kan memang dituntut tentang ketakwaan, Pak. Taat kan. Contoh misalnya perintah tentang hijab. Hijab, apa maknanya? Kalian akan sebut menutup aurat, ya kan? Tentang perintah hijab itu sendiri dituntut ke muslim agar takwa, agar taat itu perintah. Nah, sekarang kurban itu apa maknanya? Kalau kamu cuma hanya ngomongin tentang taat lagi, seluruh perintah menuntut kita untuk taat sama perintah itu. Tapi yang saya tanya maknanya, kenapa mesti ada binatang itu? Kenapa mesti ada darah yang tercurah? Itu yang kalian harus paparkan. Satu, kedua, tentang kalian, kalau si Pak Alif tadi bicara kalau nggak salah ya, yang kami mengikuti milah Ibrahim. Lo milahnya apa kurbannya Ibrahim dengan Habil, apa bedanya? Itu kan juga menuntut ketakwaan. Bedanya itu apa, Pak? Itu sudah ada perintah itu dari zaman Adam. Itu bayangkan Habil itu nenek moyangnya Abraham. Harusnya itu kalian tuh disebutnya milah Habil. Milahnya Habil kalian ikutin. Kenapa kalian sebut milahnya Abraham? Jelaskan itu, bukan cuma hanya ketawa. Oh, itu memang cuma perintahnya gitu kok di Quran. Kalau begitu kita nggak usah debat. Kita nggak usah debat gitu, Pak. Main gaplek kita. Argumentatif. Saya mau yang argumentatif. Argumentasi nanti coba. Ya udah, hanya itu aja kok saya tuntut. Nggak mau yang banyak-banyak saya tuntutnya. Gas Panir. Sebentar, jangan ditanggapi juga sebentar. Waduh, udah makin panas ini. Ini mau nanggapi siapa? Pak Amir, silakan langsung Pak Amir, langsung. Gas langsung Pak Amir, gas langsung. Rian. Ini konsep Islam yang paling lurus. Kenapa? Kalau kita mentaati perintahnya Allah, pasti konsekuensinya dosa dihapus, diampuni. Sebagaimana kita menjalankan puasa Arafah, itu juga menghapus dosa. Jadi ketakwaan kita ini konsekuensinya nanti akan dihapus dosa-dosa kita. Melaksanakan puasa 1 hari akan dihapuskan sebelum dan sesudahnya. Sebelum tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Inilah konsep Islam. Kenapa? Mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi gini, Rion.
apa yang kita narasikan, apa yang diberitakan Tuhan, pasti pahalanya itu ada, termasuk pahala menghapus dosa. Bukan kita karena penebusan dosa, bukan. Karena ketakwaan kita, Allah akan mengampuni dosa. Kenapa? Ketakwaan kita sebagai manusia, hamba Allah, sebagai ciptaannya. Karena kita merasa butuh Tuhan. Tuhan memerintahkan, pasti konsekuensinya akan diberi pahala, termasuk dihapuskan dosa. Bukan kita menyerahkan dosa kepada orang lain. Dengan dibunuhnya manusia menebus dosa kalian. Itu namanya menyerahkan dosa kalian sendiri kepada orang lain. Ternyata kalian nggak melaksanakan apa yang diperintahkan sebagaimana dibawakan oleh para nabi. Di sini hadis, di sini juga hadis diriwayatkan oleh siapa itu? Di dalam hadis ada gini. Tidaklah pada hari nahr manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mengalirkan darah dari hewan kurban yang akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Jadi korban kami sebagai umat Islam bukan karena kita menebus dosa, bukan. Karena ketakwaan, sehingga ketakwaan kita itu akan dibalas oleh Allah dengan apa? Dengan dihapus dosa-dosa kita. Bukan menyerahkan korban kepada manusia lalu kita dihapus dosanya. Itu namanya menumbalkan manusia untuk penebusan dosa kalian. Sedangkan kalian tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh para nabi. Yaitu apa? Berkorban. Hanya umat Islam lah yang melaksanakan korban untuk dirinya sendiri. Untuk pribadinya masing-masing. Bukan diserahkan kepada orang lain. Inilah konsep yang real sebagai manusia yang berotak atau berakal. Silakan Bang Ari. Oke, saya terima kasih. Silakan Bang Ali dulu ya. Silakan Bang Ali. Siap. Selesaikan aja 2 menit. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kawan. Tadi Anda menarasikan dalam satu literatur. Saya tidak akan bantah, malah saya akan dukung penjelasannya. Oke kawan, saya dukung penjelasannya begini. Ketika ya Anda berkeringat, keringat Anda berjatuhan, maka keringat Anda itu akan digaji. Bukan berarti masalah keringatnya, tentu dari kerja keras Anda gitu. Ketika membahasakan darah, tetesan darahnya itu akan bernilai pahala, bukan darahnya juga bro yang dihitung. Bahwa niat keikhlasannya itu yang perlu kamu tahu, yaitu ketakwaannya. Kalau saya membahas tentang takwa, mungkin 3 hari 3 malam saya di FIC nggak pulang-pulang ini. Karena sangat melingkupi semua dari ayat Al-Quran gitu bro. Makanya tadi hanya takwa. Kawan, sorry, takwa itu banyak, luas sekali. Makanya ingat bagaimana niat. Tadi saya sudah katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa mana minal musyrikin. Sorry kalau ini salah. Jadi ini apa? Sesungguhnya sholatku sudah jelas, ibadahku, kurbanku itu, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, tidak menyekutukan Allah dan lain sebagainya. Itu loh poinnya, mengikuti apa yang diperintahkan gitu loh. Ya, mengenai tentang narasi ada darah, iya bukan poin darahnya, itu sudah diperkuat di surah Al-Hajj. Sudah dipertegas ya. Ini kalau waktu panjang saya share screen, makanya kalau ngomongin takwa yang dianggap remeh tadi hanya takwa, ini saya bisa tambah lagi jadi seminggu gitu. Mengenai darah, kecuali nanti saya dikasih waktu 3 jam ya. Saya bolehlah paparkan di sini kawan-kawan, dengarkan semua. Lalu apa ya watabi milata Ibrahim, itu jelas kawan. Lalu oh ya mengenai masalah penebusan itu. Aduh sorry kawan, yang diganti itu kan dari keikhlasannya maka ditebus, makanya kalimatnya fidaa ya. Diganti dari yang awalnya menyembelih Nabi Ismail diganti menjadi keibas atau kambing besar ya, gibas gitu. Nah, tolonglah hindari dulu bahasa ketika kamu korban kami tebusan-tebusan dengan bahasa yang kamu giring mengenai pengorbanan Yesus ya, yang mati. Sebenarnya ketika Yesus mati itu darah-darah itu sebenarnya saya rasa ngeri. Bahkan tadi yang ayat yang Bro Adrian paparkan ya, menurut saya itu sebenarnya ayat yang perlu dimaknai gitu loh. Ya di kitabnya perlu dimaknai, kan ada kata roti dan lain sebagainya. Masa kau Yesus itu roti? Kan bukan. Ketika menyebut darah juga perlu Anda maknai gitu. Ayolah, Muslim itu lebih cerdas kok memaknai kalimat per kalimat dan maksudnya.
Iya bro, Oke. bro. Makanya saya 3 hari 3 malam Siap, nanti siap, ini. siap. Oh iya Pak Ustadz, bentar. Lanjut. Iya Siap, Pak siap. Ustadz. Sorry saya Lanjut, potong langsung ya. lempar. Sorry saya potong karena memang waktunya sudah habis. Silakan. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Aku sekali, Pak. Jadi Dikit. biar makin panas nih. Tadi katanya pihak Islam itu Rio, kalau jangan kita ngode. sudah Saya gini loh, semangat gitu. Gini loh Pak. bentar. Maaf. Tadi katanya pihak Islam itu kalau sudah bertakwa melaksanakan kurban dapat pahala, itu juga bagian dari penebusan dosa. Penghapusan dosa kata mereka gitu. Coba silakan tangkap biar makin panas. Memang Pak, gini loh. Kalau kalian sebenarnya aku menghargai apa yang kalian imani ya. Tapi kan permasalahannya di sini loh Pak. Kalian kan mengakui bahwa kalian kan melanjutkan agama sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Nah, sekarang ini nih Pak, seluruh tentang penyembelihan kurban, penyembelihan hewan itu maknanya tebusan. Ini ada di imamat. Kamu bacain aja semua tuh. Ini bukan ajaran Paulus. Semuanya begini. Kamu mau ngapain? Ini siapa lagi? Dipalsuin lagi. Memang semuanya itu maknanya imamat nih. Kenapa mesti ada imamat? Imamat 17 ayat 14. Lihat. Imamat 17 ayat 14. Ada makna darahnya, itu bukan ajaran baru, Pak. Ajaran kuno. 17 ayat 14. Lihat, kenapa mesti darah? Karena darah itu nyawa adalah segala makhluk. Yang harusnya kamu mati, darahnya binatang itu yang diserahkan, bukan darah kamu. Makanya kurban itu yang disembeli. Itu makna darah. Makna tubuh, kenapa mesti ada daging? Kenapa mesti ada daging? Daging ini, Pak, di sorga nggak laku ini. Ini nggak laku. Nanti daging ini diubah sama Yesus. Karena daging ini mengandung dosa. Makanya perlu binatang. Makna binatang itu ada. Kenapa binatang mesti disembelih? Karena cuma binatang yang ada darah. Manusia itu semua berdosa. Makanya cuma darah binatang itu substitusinya, penggantinya. Malaikat kan nggak punya darah. Kecuali kamu mungkin ya, ada darahnya ya. Itu semua kami bisa jelaskan. Makna sunat. Kenapa sunat mesti ada di situ? Bukan di hidung. Itu juga kami bisa jelaskan. Lengkap. Maksudnya itu loh Pak. Maknanya itu bukan tujuannya takwa. Saya juga tahu semua itu merujuk kepada ketakwaan, Pak. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan perintah seperti itu? Pasti ada makna, pasti. Tuhan kami, Tuhan yang berhikmat. Yang segalanya itu pasti ada maknanya. Kira-kira sampai situ dulu, mungkin Saudara Wahyu lanjutkan. Ya, terima kasih Bang Ade. Apa yang Bang Ade argumentasikan tadi itu sudah seperti yang saya katakan. Bahwa apa yang Abang narasikan itu sudah seperti yang saya pikirkan. Dan juga saya terima kasih karena apa yang Abang katakan ini sudah menggunakan akal. Saudara Muslim sudah sekali lagi sering berdebat dengan saudara Kristen, mengatakan akal itu adalah terpenting. Bahkan mereka mengutip Al-Quran bahwa hai kamu orang-orang berakal. Tapi ketika kita mempertanyakan tentang konsep Idul Adha itu, mereka tidak menggunakan akal, tapi menggunakan dalil, nakli. Dan tadi ada yang mengatakan kepada saya, kamu salah memahami istilah nakli. Ya salah, silakan. Argumentasinya apa? Nakli, oke, nakli adalah dalil. Tapi aklinya juga pasti ada. Dan terlebih lagi, aklinya apa? Dikatakan hanya menjalankan syariat. Ya udah, hanya menjalankan syariat tidak ada maknanya, hanya sekedar kepatuhan. Tapi selama ini saudara Muslim selalu memberi argumentasi orang Kristen itu hanya mengimani saja, cukup imani saja. Padahal itu terjadi pada diri mereka, hanya cukup menjalankan syariat saja. Jadi ini yang membuat saya sangat membuat saya tertawa dari tadi ketika ini dalam argumentasi. Ya Pak, Abdullah juga tadi kalau seandainya senang aja Pak, kita di sini dialognya santai. Kecuali kalau Bapak ingin mengarahkan ini kepada Bang Ade, ya sama-sama keras ya wajar lah ya. Lalu begini, jika dikatakan bahwa argumentasi yang dibangun dengan logika gaji sebagai keringat, dan ini dinarasikan terhadap informasi yang saya bawa dari literatur Musnad Fatimah Az-Zahra, ya sekali lagi ini agak kurang nyambung. Karena apa? Bukankah adalah hadis yang memberikan yang namanya asbabul wurud? Apakah itu sama dengan asbabul wurudnya? Kalau Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul, ya kenapa tidak menggunakan asbabul wurudnya? Dan ini juga saya tidak tahu apakah ini dari kalangan Ahlussunnah, tapi yang dijelaskan di sini Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Musnad Fatimah Az-Zahra yang dibangun oleh Jalaluddin As-Suyuti mengakui bahwa darah ini akan menjadi penebus bagi darahmu, menghapus menjadi penebus bagi darah-darahmu. Ya, di butir yang ke-16 dikatakan juga bulunya akan menjadi penebus bagi rambutmu.
tulangnya menjadi penebus bagi tulangmu. Ya, ini tidak ada makna yang sifatnya apa ya, dapat dinarasikan lagi. Dan Anda menggunakan akli loh tadi. Tadi katanya harus menggunakan nakli. Jadi, ya minta maaf, argumentasi Anda juga berlibet-libet kalau saya ingin saya katakan. Jadi yang saya ingin tanyakan adalah Anda membantah tentang penebusan. Di sini tertulis jelas kok ada istilah penebusan. Darahnya dapat menjadi penghapusan dosa bagimu. Dan dalam surah Asy-Syaffat yang saya katakan tadi, ya surah Syafat ayat 107 itu jelas sekali dikatakan dan kami tebus anak itu. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada konsep penebusan, ya Anda bantah saja Al-Quran Anda bantah saja hadis riwayat-riwayat dari sumber Islam sendiri. Ya itu aja yang ingin saya tambahkan di sini. Terima kasih. Oke, aku jawab tambahin dikit. Jadi gini, sekarang nih lebih kerucut lagi nih aku pancing dengan pertanyaan. Kenapa kambing kurban itu nggak dijambak aja? Kenapa mesti disembelih? Kenapa bukan dijambak? Makna disembelih itu apa? Sembelih itu kenapa mesti disembelih? Kan bisa aja yang dijambak, ditampar-tampar. Kan itu bisa aja kan? Atau digebuk. Tapi kenapa disembelih? Itu dijawab. Saya mau dengar jawabannya. Oke. Saya dulu Pak Amir ya. Ya. Silakan. Gimana nih umat muslim nih? Maknanya apa ini maknanya ini? Silakan. Oke, tenang. Saya dulu Pak Amir. Ini agak lucu ini pertanyaannya. Oke, pertama mengenai Bang Wahyu dulu tadi yang mengatakan ditebus itu artinya sudah dijelaskan Bang Alif itu namanya diganti dengan sembelihan yang besar. Itu maknanya diganti. Dalam bahasa Arab itu di situ ditebus dan diganti itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Adrian ini tadi saya dari tadi lupa menjawab kenapa harus disembelih? Ya memang harus disembelih agar bisa dimasak, Pak Adrian ya. Asal bisa dimasak dagingnya dan dibagi-bagikan. Dan enak itu udah sembelih kalau kenapa tidak dijambak aja? Nah, dalam syariat Islam haram kami itu makan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Ya, haram itu harus disembelih. Bukan jangan kambing, ayam pun itu diharamkan bagi kami untuk makan dagingnya. Nah, dalam ilmu kesehatan juga kalau dijambak atau itu kan darahnya tidak tumpah, itu beku, itu penyakit itu kawan. Mungkin di Anda, mohon maaf ya, di kebiasaan teman-teman Anda ini biasa begitu, ya itu kami tidak melakukan seperti itu. Yang kedua, puncak daripada suatu keimanan dan Islam itu ketakwaan, bro. Nggak ada lagi. Apa yang kami kejar itu karena yang bertakwa yang masuk surga. Lalu mau bilang apa? Nah, sini kita berbeda. Ketika kami disyariatkan dan diajarkan, dianjurkan, diperintahkan demikian, lalu kami melaksanakan, lalu kenapa Anda memprotes masalah itu? Yang jadi pertanyaan sebenarnya, ketika ada perintah dalam kitab Anda, atau dalam ajaran Anda, atau dalam ajaran kami ada perintah, terus kami tidak laksanakan, itu yang baru bisa diprotes. Ketika satu umat menjalankan perintah agamanya, apa masalahnya? Yang jadi persoalan itu, ketika ada suatu perintah dalam agama, itu yang tidak dilaksanakan, itu yang masalah. Kenapa? Apakah Anda tidak mengimani keimanan Anda? Itu kan yang dipertanyakan. Lalu dalil aklinya tadi, memang Islam ini adalah agama bagi orang yang berakal. Dan banyak sekali dalil dalam Al-Quran itu menyuruh kita untuk berpikir. Aklinya, kenapa harus sembelihan hewan yang ternak? Ya biar bisa dibagi-bagi dagingnya itu. Dan dalam Al-Quran itu ada tertulis, Allah tidak butuh darah dan daging. Nggak perlu. Untuk apa? Untuk apa Tuhan itu darah? Untuk apa daging? Nggak perlu kawan. Yang perlu daging itu manusia. Ya silakan dulu Bang Alif atau Pak Amir. Oke, saya tanggapin dulu. Kalau di Islam itu jelas berkorban itu untuk dirinya sendiri, untuk ketakwaan kita kepada Tuhan. Bukan menyerahkan korban, Tuhannya yang dikorbankan. Sebagaimana firman Allah, la yanalul humuha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul adzim. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi masing-masing manusia yang mengorbankan korban hewan, bukan kita mengorbankan Tuhan. Ingatlah, bukanlah yang dimaksudkan hanyalah menyembelih saja dan bukanlah daging dan darah korban tersebut, karena Allah tidaklah butuh pada segala sesuatu dan dialah yang pantas diagung-agungkan. Ya Allah, harapkanlah dari korban tersebut adalah keikhlasan manusia untuk melaksanakan korban dengan diberi rezeki oleh Allah, sehingga dia bisa mengorbankan korban
dengan keridhoannya Allah atas ketakwaan. Jadi yang disebut ketakwaan bukan kita mengorbankan Tuhan untuk menebus dosa kalian. Karena yang diperintahkan oleh para nabi dulu dijalankan oleh para nabi begitu juga. Walaupun syariatnya berbeda, tapi terkait dengan ketakwaan inilah yang dicari oleh manusia dan diridhoi oleh Tuhan. Bukan kita mengorbankan Tuhan, lalu kamu membicarakan korban-korban, tapi kamu nggak melaksanakan. Apa artinya korban? Terkait hal ini, kalian nggak melaksanakan. Umat Muslim yang masih menjalankan apa yang pernah dijalankan oleh para nabi. Mana ini yang benar? Orang yang menjalankan yang pernah dibawakan oleh para nabi, atau orang yang menyerahkan korban pada Tuhannya? Ini yang harus sebagai manusia yang normal, akal lah yang berpikir di sini. Inilah Mas Wahyu yang namanya manusia yang berakal. Silakan, Bang. 37 detik, silakan. Enggak. Silakan bakal ditanggung ini. Ya, nggak apa-apa, saya lebihkan dikit lah, silakan. Sayang waktunya. Diskusi yang paling saya sukai malam ini ya. Iya dong. Kalau FIQ pasti beda. Bang Derion, kalau kambing dijabak-jabakin nanti malah ngajak berantem lagi kambingnya. Yon. Di Islam itu memang ada perintah masalah disembelih gini, Bang ya. Mengenai darah-darah itu ya. Narasi darah itu memang ada. Malah saya bantu loh kamu hadisnya. Misal begini ya, ini saya Terima kasih. Iya, ada narasinya. Contoh begini nih ya. Aduh, waktunya habis tapi maaf. Terusin. Sampai satu kalimat selesai. Sampai selesai, terusin. Kalau boleh sampai selesai, saya bacakan. Kalau nggak boleh, saya ini. Ya, jangan dipotong ya. Tiada satu amal pun yang dilakukan seorang anak manusia pada yaumin nahar, yaitu hari raya kurban, yang lebih dicintai oleh Allah selain menumpahkan mengalirkan darah dalam kurung hewan kurban yang disembelih, maka berbahagialah kamu karenanya. Tapi ingat kau itu, narasi kalimat itu maksudnya apa gitu. Kami ini disuruh memaknai setiap kalimat, yaitu menumpahkan darah. Karena apa? Dikunci tadi oleh ayatnya surah Al-Hajj. Pak Amir, saya juga jadi ikut terngap-ngap ini. Ya, bahwa bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah. Tapi narasi menumpahkan darah itu maksudnya menyembelih. Kenapa disembelih, nggak dijambak atau dipukul, ditimpong, diapain gitu kan? Karena apa? Itu perintah. Dubiha itu wajib disembelih mengatasnamakan Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Itu hadisnya banyak. Karena apa? Disuruh disembelih. Kalau perintahnya jambaklah kambing itu untuk dikurban, maka akan kami jambak, Yon. Saya perintahnya suruh sembelih gitu. Aduh, kau ini Rion. Oke. Cukup ya. Cukup ya Pak Ustadz. Ya. Cukup. Ya, silakan lempar langsung. Ya, silakan. Mantap diskusinya. Iya. Ini gimana nih sekarang? Ya, Aku nih. lanjut dong. Nah. Iya. Tadi katanya nggak ada hubungannya itu. Tebusan hewan sama tebusan dosa itu gimana itu? Nanti kalau aku tanya tentang itu alat kelamin kenapa dipotong, ya takwa juga artinya kan? Jadinya. Ya betul. Ya iya, apa maknanya kenapa mesti dipotong? Kenapa bukan ibu? Saya jawab itu, nanti saya jawab itu, jalan kontainernya. Itu bukan pertanyaanku gini lah. Kalau memang hanya untuk takwa, anak yang harus saya nggak memperdebatkan tentang Ishak atau Ismail ya, saya nggak mau ngomong hal itu lagi karena itu juga perdebatan di Islam itu sebenarnya. Pada waktu kalau hanya untuk tujuannya takwa, pada waktu udah selesai dinyatakan, oh benarlah Abraham bertakwa, suruh pulang, harusnya pulanglah kau sudah bertakwa, kenapa mesti diganti sama hewan? Jadinya, jadi kan pasti ada kurban itu penting kan jadinya, meaningnya itu apa? Dan kenapa mesti harus ada anaknya itu disuruh disembelih? Kenapa nggak disuruh terjun ke gunung? Terjunlah kau ke gunung, nak. Aku bermimpi anakku nanti kau disuruh terjun ke gunung. Kan ada meaningnya Bapak sembelih itu. Ada. Harus kau jelaskan di sini, bukan jadi ngomong ketawa-ketawa. Nah, kira-kira siapa Wahyu? Silakan Wahyu. Ya, begini. Tadi saya tertarik dengan argumen yang dibangun ya, bahwa apa masalah perintah yang agama kami jalankan itu dipermasalahkan oleh Anda mengenai kurban. Yang minta maaf, yang pertama kali mempermasalahkan tentang kurban yang telah kami imani puncaknya pada Kristus itu saudara Muslim, dan mereka akan menggunakan akal. Walaupun kami menggunakan akal, mereka juga akan membantah. Ya sama seperti itu juga, itu yang namanya diskusi dan juga perdebatan. Oke. Yang kedua, tadi aklinya apa makna tentang penyembelihan hewan ternak itu? Katanya untuk dibagi-bagi.
Pak penunggang kuda ya kalau nggak salah tadi mengatakan seperti itu. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Ibrahim ketika memberikan kurbannya kepada Allah untuk menebus Ismail, dia memberikan kurbannya kepada semua orang atau dibakar habis? Kalau ada saya pengen baca riwayatnya. Tapi saya mohon jangan menggunakan asumsi. Karena asumsi bersifat pendapat pribadi. Kecuali kalau pendapat ulama ataupun juga tafsir ataupun juga terhadap hadis, silakan. Ya, saya menunggu tentang informasi itu. Dan yang ketiga tadi ada pernyataan dari Pak Allah Amir ya, Pak Abdul Amir. Pak Amir, ayo Pak Amir di sini. Ya, jadi Pak Abdul Amir sendiri. Jadi ini Pak Abdul Amir sendiri tadi sangat berapi-api dan ngegas ya, dengan mengatakan bahwa syariat berbeda dan ini juga kami meneruskan. Ya minta maaf, jika syariat sudah berbeda berarti Anda tidak meneruskan apa yang dimaknai oleh Nabi. Karena apa? Apa yang dimaknai oleh Nabi Musa sampai penubusan Nabi berikutnya, penebusan itu tidak lepas dengan pengorbanan hewan itu tidak lepas dengan penebusan dosa. Dan Anda tadi mengatakan itu tidak ada kaitan dengan penebusan dosa. Dan itu juga diakui oleh Pak Iwan. Pak Iwan ya. Jadi tadi Pak Iwan mengatakan ketika saudara muslim menjalankan yang namanya penyembelihan hewan itu tidak ada kaitannya dengan darahnya. Padahal dalam Alkitab itu selalu berkaitan dengan darahnya dan Bang Ade sudah menunjukkan hal itu. Ya. Dan ketika kita melihat informasi dalam riwayat yang saya gunakan dalam Musnad Fatimah Az-Zahra, Anda sebelumnya yang mengubah narasi tidak ada berkaitan dengan penghapusan dosa. Lalu saya menggunakan narasi yang digunakan Musnad Fatimah Az-Zahra. Anda mengubah statement itu, tetapi Anda menggunakan dalil pemikiran Anda kembali. Ya pada dasarnya Anda ini sedang berubah-ubah argumentasi. Hanya karena saya sudah menunjukkan dalilnya. Tapi yang saya minta adalah asbabul wurudnya di mana. Jadi saya tidak hanya ingin menggunakan asumsi, tapi data. Gitu loh. Ya. Dan terlebih lagi begini, kalau seandainya kembali kepada syariat yang berbeda dalam konsep tentang penyembelihan itu, ya seandainya kalau memang itu berbeda dalam penyembelihan ini, kenapa tidak menjalankan yang namanya sholat saja? Tidak menjalankan sholat atau mencium hajar aswad saja, itu kan sudah memberikan penebusan dosa. Bukankah penebusan dosa dalam Islam itu ya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah? Kalau seandainya itu adalah keikhlasan dan keriduan, semuanya milik Allah. Domba ini milik Allah. Kenapa harus manusia yang memberi korban yang dari Allah untuk Allah? Ya seharusnya Allah sendiri dong yang melakukan itu. Dia memberi menghunuskan pedang kepada dombanya atau kepada sapinya umpamanya. Dan itu biar Allah saja yang bekerja. Jadi kalau seandainya dikatakan itu keikhlasan oleh manusia, ya pada dasarnya itu ada tindakan pekerjaan di mana manusia itu diharapkan supaya bisa berpartisipasi untuk Allah sendiri, padahal Allah Maha mampu. Kan saya juga agak sedikit belum mampu menerima ini dalam pemikiran akal, kecuali Anda ini menggunakan narasi akli dan aklinya itu kuat, baik itu argumen dari tafsir maupun juga hadis. Sekian. Ya, aku sedikit tentang masalah Yesus nih ya. Kenapa sih bagaimana sih posisinya? Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja keselamatan, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan oleh para nabi-nabi, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti mereka tuh nggak akan melakukan kurban lagi tuh. Tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang-orang diperingatkan akan dosa. Jadi kurban itu diperingatkan akan dosa, bukan untuk menyelamatkan jadinya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Nah ini yang sebenarnya nih. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, ini di Mazmur 40 ayat 7. Korban dan persembahan tidak engkau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itulah Yesus. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Kenapa nggak berkenan? Ya memang sudah binatang itu tidak habis dikurbankan ya mampus. Besok tahun depan kayak gitu lagi. Nggak lifetime gitu loh. Nah, terkait ini buktinya apa? Secara historikal, orang Yahudi tidak melakukan kurban setelah Yesus bangkit. Bait Allah sampai sekarang belum dibangun-bangun, nggak akan bisa itu. Karena apa? Bait Allah itu Yesus, kebangkitan Yesus itu sendiri, Bapak. Itu secara historikal itu nggak bisa kamu pungkirin. Dan Yahudi itu nggak melakukan kurban. Sekarang tanya orang Yahudi, kamu melakukan kurban nggak? Enggak. Muterin ayam diputar tuh sekarang. Nggak jelas maknanya apa tuh orang Yahudi sekarang. Ya kalian ngikutin apa? Nggak jelas. Ya gitulah kira-kira. Oke, siap. Iya. Oke, saya Pak Amir ya dengan Bang Arif ya. Saya pakai mungkin waktu semuanya ini biar saya jawab sederhana setiap pertanyaannya. Ya silakan dimulai. Oke, pertanyaan Bang Wahyu tadi mengatakan apakah dagingnya yang digantikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu apakah dibagi-bagikan? Begini penjelasannya atau dibakar? Tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran yang saya ketahui ya mengenai bagaimana setelah itu.
apakah dibakar atau diapakan. Namun saya meyakini itu bermanfaat bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu jawaban saya kalau itu pertanyaan tadi. Mengenai Aderion, narasinya begini, saya sedikit jawab bercanda juga. Kenapa harus dikulut yang dipotong? Jawabannya begini Bang Aderion, kenapa itu jerawat tumbuh di muka? Karena kalau dia tumbuh di pantat namanya bisul. Nah, itu jawabannya. Nah, terus apalagi tadi pertanyaannya, saya senang dengan Pak Galib dan Pak Amir di sini karena tidak pernah bertanya tentang kurban kepada Anda, karena memang kami tahu kalian orang yang tidak melakukan itu, sehingga kami tidak pertanyakan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya ini akan mengguncang keimanan Anda ya. Ini kan selalu mau digiring kepada perumpahan darah, seolah-olah Allah itu perlu darah dan daging. Di dalam Al-Quran ada literasinya itu, bukanlah darah dan daging itu yang menjadi manfaat bagi kurban, tapi mengenai keikhlasan. Pelaksanaan kurban ini bukan untuk Allah, tapi untuk kami manusia, bagaimana itu bertakwa. Sekali lagi takwa ketakwaan, dan bagaimana bisa ikhlas. Dan bagaimana banyak aklinya di sini kawan tentang kurban ini, tentang rasa sosial, berbagi kepada sesama manusia. Ya itu, coba, memang agama Islam ini agama bagi orang berpikir. Kalau mau bertanya apa manfaatnya, apa maknanya, maknanya ada, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, makna pendekatan begini, contoh begini ya, ketika saya dengan Aderion saya sudah dekat. Ketika saya dekat dengan dia, akan gampang saya minta sesuatu, bro, tolong dong, ini. Nah, itu makna. Ya, ketika kita sudah dekat, mungkin pemikiran Anda tidak sampai ke sana. Nah, di dalam Islam, kebanyakan ya, dan saya melihat sendiri, orang yang sudah berkurban itu dengan ikhlas, rezekinya naik, bro. Cepat, dikabulkan doanya. Itu ya, ini dalam kami menjelaskan di sini dalam literasi Islam ya. Kalau Anda menjelaskan sesuai literasi tadi tentang imamat dan lain, itu keimanan Anda. Dan berbeda dengan kami punya kitab sendiri, tidak harus merujuk kepada Taurat yang sekarang ada, yang kalian imani itu, ataupun Injil yang kalian imani, kami tidak merujuk ke situ. Kami merujuk kepada Al-Quran. Apalagi tadi. Jadi begini, ini akan menguncang keimanan Anda. Kalau Anda selalu berpikir bahwa Anda telah mengorbankan Yesus, dengan cara kenapa tidak disembelih? Kalau ternyata Anda mengikuti tradisi yang Nabi sebelumnya, kenapa Yesus nggak disembelih? Lalu kenapa nggak dibakar? Bukannya sebelumnya itu korbannya dibakar? Ya, ini akan menguncang keimanan Anda, bro. Kalau Anda selalu meyakini itu adalah kurban, Anda perlu cari tahu tradisi mana pertama kali mengorbankan manusia. Cari banyak internet sekarang, tinggal ketik kekorbanan manusia pertama di keluar apa? Paganisme, kawan. Ya. Udah. Kalau itu memang untuk kurban, seharusnya Yesus itu dibakar dan tidak bangkit lagi. Kenapa orang Yahudi tidak kurban lagi sekarang? Dia cari Yesus, bakar karena korbannya hidup lagi. Harus mati loh kurbannya orang hidup itu. Harus mati. Kalau orang Yahudi tahu itu, Yesus dia cari lagi untuk dibunuh itu. Silakan Pak Amir memanfaatkan 1,5 menit gas terus. Oke. Nah, ini saya juga heran sama si tadi terkait dengan ketakwaan tadi ya. Bahwa kita itu diperintahkan oleh Tuhan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dengan ketakwaan itu, maka di sini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan kurban seperti ini? Beliau menjawab, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Inilah kehebatan di dalam Islam. Bukan mengorbankan Tuhan kita dapat menghapuskan dosa, tidak. Tapi dengan kita mengorbankan ini dengan pahala yang begitu besar atas perintahnya, atas ketakwaannya, maka Allah akan membalas. Dengan ketakwaan kita juga akan membalas. Inilah kita bukan mengorbankan Tuhan untuk menebus dosa kalian, bukan. Tapi apa yang kita laksanakan, bro, dosa dipikul masing-masing. Kalau kita menjalankan kurban, maka pahalanya untuk kita. Ngerti? Nah, inilah Islam dengan kebenaran, dengan sesuai dengan naluri akal manusia. Silakan Bang Ali. Udah tinggal 8 detik ini gimana? Pak Alim ada statement singkat nggak? Pak Ustadz Ali. Nanti aja. Nanti. Kalau ada statement singkat nggak apa-apa saya kasih. Hah? Nggak di sesi berikutnya aja nggak? Oh ya udah oke silakan. Sesi berikutnya aja, Bang Ali semua yang main. Ya. Ayo, duluan ayo. Iya. Menarik ini. Ya gini.
Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada penjelasan yang dibangun oleh Pak Penunggang Kuda, tetapi Anda meyakini itu bermanfaat kepada keluarganya. Wong emangnya keluarga semuanya ikut itu? Padahal yang ikut itu paling direkan hanya Ismail dengan Ibrahim saja. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat antara tafsir maupun juga informasi hadis ataupun Quran. Ya walaupun kita tidak mengacu langsung kepada sumber ininya ya. Tapi kalau kita sekarang kembali kepada akal ya. Ya pada dasarnya itu adalah asumsi tafsiran. Padahal selama ini saudara muslim ketika kami ajukan informasi tafsir dari para ulama, Anda membantah. Kenapa argumentasi tafsir lebih rendah daripada hadis? Kalau kami menggunakan hadis, Anda akan mengatakan bahwa hadis itu lebih rendah daripada Al-Quran. Bahkan hadis bisa dinansakkan oleh Al-Quran. Lucunya, ya saya nggak mau bahas ini sih. Kalau saya bahas nanti makin panjang lagi ceritanya. Tapi yang jelas ini adalah asumsi yang saya rasa tidak berbobot. Kenapa saya katakan tidak berbobot? Karena pindah A ke pindah B, tapi bisa menggunakan akal. Dan ini sangat kontras dengan argumen yang dibangun oleh Pak Abdul Amir. Saya suka sulit benar nama ini. Pak Abdul Amir sendiri mengatakan ini sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dengan sunnah. Jadi kepada naklinya. Loh pada dasarnya kita melaksanakan korban, bro. Sabar, Pak Mir, sabar. Seru. Lanjut. Satunya menggunakan nakli, tapi tidak menggunakan akal. Kan lucu. Kalau dalam Alkitab jelas, darah itu ada nyawanya. Makanya darah itu yang sangat penting sehingga diberi menjadi korban bakaran. Ya. Jadi kalau sana dikatakan ini adalah sudah berbeda sunnahnya dan juga ini akan menunjukkan sunnah yang diberikan kepada Nabi, ya pada dasarnya Anda menggunakan nakli tetapi tidak ada narasi aklinya juga di sini. Ya. Dan terlebih lagi kalau seandainya dikatakan tadi ada argumentasi yang dibangun oleh Pak Penunggang Kuda, lalu bagaimana dengan Yesus yang dikatakan korbannya itu tidak menggunakan api pembakaran, korban bakaran gitu ya. Bahkan dalam narasi iman Kristen dalam Ibrani itu, gambaran penderitaan Kristus itu adalah gambaran tentang api itu yang kepada dirinya. Pertama. Dan kedua, dengan tangan dan kakinya ditusuk itu juga menjadikan gambaran persembelihan yang diberikan oleh Ishak. Bukankah gambaran Ishak? Dalam iman kami Ishak ya, kalau dalam Islam Ismail nggak jelas antara Ishak dan Ismail. Sekali lagi saya katakan seperti ini karena saya menggunakan tafsir yang lengkap. Karena dalam pemikiran Islam sendiri pasti Ismail itu diikat juga tangannya dan juga diikat juga dengan kakinya. Yang melambangkan tangan dan kaki itu merupakan simbolisme yang kami imani terhadap Kristus juga. Simbolisme yang diberikan Ishak itu juga berlaku kepada Kristus yang juga nantinya akan menjadi korban bakaran itu. Jadi kalau dikatakan ranting-ranting itu yang dibawa oleh Ishak atau Ismail dalam pemikiran Islam, ya itu adalah simbolisme tentang kayu salib yang telah Kristus bawa. Ya kalau sana itu adalah simbolisme, dalam Yesaya 53 sendiri ada korban manusia loh. Pengorbanan manusia itu dengan tindakan sadar. Kalau sananya korban yang Anda acu kepada korban yang digunakan oleh para kaum-kaum kafir, mereka dalam kasus ketidaksadaran loh. Tunjukkan kepada saya, ada nggak dalam pemahaman kaum pagan yang memahami tentang korban manusia itu dalam keadaan sadar? Semua dalam keadaan tidak sadar, atau korban kambing hitam istilahnya. Ya. Dan juga kalau kita akan menggunakan hadis, sebenarnya ada juga korban manusia itu. Nasrani dan Yahudi juga akan menjadi korban menjadi penebus sebenarnya. Menjadi penebus untuk saudara-saudara di neraka. Tapi kita fokus kepada hadis ini, saya katakan sekali lagi, argumen yang Anda gunakan tadi kepada akli dan tidak kepada nakli, sekarang ada dari Pak Abdul Amir menggunakan nakli tidak kepada akli. Ya, mungkin Bang Ade mau nambahkan, silakan Bang Ade. Oke, siap. Aku mau tampilkan ayatnya yang tentang kenapa enggak disembelih, kan harusnya disembelih aja kan. Nah, itu cara anak Mesias itu mati sudah dinubuatkan. Ini Yesaya 53 ayat 8 ya. Sesudah penahanan dan penghukumannya terambil, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya, ini mati nih di antara orang fasik, dan dalam matinya ia. Nah, dan selanjutnya korban penebus salah. Tentang salibnya tadi ini juga, sebab anjing-anjing di sini melambangkan orang-orang yang di luar bangsa Israel ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka membanding aku, dan seterusnya. Ini tentang penyalipan. Ini juga tentang penyalipan. Itu kenapa Yesus disalib? Karena Yesus masuk ke dalam fase sejarah di mana pada saat itu peradabannya manusia itu hukumannya yang pada saat itu ultimum remediumnya, paling tertinggi hukuman matinya itu dengan salib.
Ya itulah makanya dia masuk ke dalam fase sejarah itu ya, makanya kenapa dia disalib. Dan itu sudah dinubuatkan. Begitu jawabannya kira-kira. Seperti itu aja mungkin. Ada lagi ya waktunya, Pak? Habis. 10 detik lagi, udah selesai. Kalau 5 detik lagi gini. Sebentar, saya 30 detik ya, Bang Alif ya, dengan Pak Amir ya, cuma menanggapi apa yang disampaikan Bang Wahyu tadi mengenai pernyataan saya mengatakan saya meyakini itu bermanfaat bagi Nabi Ibrahim dalam keluarganya. Jadi kalau dia tadi katakan keluarganya bukan ke Ismail, ya itu adalah keluarganya juga. Jadi itu bukan sekedar asumsi yang tidak berakal. Seharusnya ketika Anda berpikir di situ mencerna narasi saya. Nabi Ibrahim itu Ismail juga keluarganya kok. Silakan Bang Alif, itu aja yang saya mau tanggapi. Loh, belum tanggapan. Aduh, ya wes lah. Lanjut. Waktu diulang berarti ya, waktu diulang. Waktu diulang berarti. Oh ya, silakan. Terima kasih moderator ya. Silakan. Ya, saya coba kembali dulu ya, teruskan kerangka berpikir dan logika sehat dari versi Islam ya. Ingat mengenai kurban, saya tidak mengomentari bagaimana di kawan-kawan cara-cara berkurban dan hukum berkurbannya gitu ya. Begitu, karena apa? Kami menghargai kalau ayat di Al-Quran itu kan setiap umat itu ada syariatnya dan saya tidak mengomentari, tapi poinnya adalah ketika orang itu berkurban niatnya itu pertama karena Allah gitu kan, bukan karena ingin mempersembahkan sesuatu kan istilahnya gitu. Atau kayak seperti di Indonesia itu kan seperti menyuguhkan sesuatu untuk persembahan Nyi Roro Kidul atau apa, itu bukan kayak gitu ya. Tapi memang untuk niat ikhlas karena Allah, karena itu perintah gitu loh. Nah itu perintah itu untuk mendekatkan kepada ketakwaan, karena itu juga ya mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim gitu. Makanya Nabi Ibrahim wa arina manasikana tadi saya disebut itu ada beberapa ayat di Al-Quran ya mengenai berkurban ini. Tolong lagi jangan disepelekan kata bertakwa, karena saya perlu 3 hari 3 malam di sini gitu. Jadi yang namanya bertakwa itu tadi, iya kalau penjelasan bagaimana tadi Pak Amir juga dalil-dalilnya sudah tambahkan gitu mengenai bagaimana pahala berkurban gitu. Sudah mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Orang dekat dengan Allah. Nah, ada ayat nih, contoh Nabi Isa itu wajihan fidunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Itu Nabi Isa gitu loh. Dan kami melakukan kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Niat bertakwa gitu. Bukan karena apa? Ingin menyekutukan sesuatu atau mempersembahkan kepada sesuatu gitu. Nah di Islam itu lebih jelas bagaimana sih konsep dalam berkurbannya. Tidak dijambak, tapi memang diperintahkan untuk disembelih kan. Fasoli lirabbika wanhar, juga ada ayatnya perintah sembelihlah daging kurban itu dengan mengucapkan lafaz Allah dan takbir, begitu kalimatnya gitu loh. Itu dengan cara baik begitu. Nah, nanti dagingnya itu ada hadisnya dibagikan kepada saudara dan fakir miskin. Itu saya nggak serkin dari tadi. Ya. Itu ada beberapa hadisnya demikian. Dan itu nilai ketakwaannya sangat tinggi. Pahala-pahalanya nanti ada poin-poinnya gitu loh. Saya bukan tentang membantah atau apa, ketika orang itu dekat dengan Allah, tergolong orang yang bertakwa. Udah, kalau memang takwa itu udah poinnya jelas. Bahkan beberapa ayat al-jannatu uiddatil muttaqin, termasuk udah surga tuh buat orang-orang yang bertakwa. Clear urusannya gitu. Karena apa? Kita dekat dengan Allah gitu. Makanya dipanggil juga dengan kemesraan gitu loh ya. Itu paham jelas di sini ayatnya. Pertama ketika kita berkurban, bahkan nih ada ketentuan nih menyembelihnya ya, yang gemuk, kriteria tidak cacat ya, tidak ada penyakitan gitu. Kalau ada rion masuk, seandainya domba itu udah disembelih masuknya gitu kan kategorinya gitu. Karena ini hadirin manusia, di Islam itu dilarang mengorbankan menyembelih manusia gitu kan. Yang boleh dikurbankan itu adalah binatang gitu. Jadi apa boleh buat ya sesuai dengan kriteria binatang-binatang itu memenuhi syarat gitu. Dan aturan menyembelihnya pun bukan masalah dijambak-jambak, dipul-pul, enggak, itu menyiksa namanya. Tapi memang sekali sembelihan, jebret gitu kan. Sekali sembelihan ya sudah selesai urusannya. Dan niatkan karena Allah. Makanya ayatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah Tuhan semesta alam. Ini perintah anjuran gitu. Dan ini disyariatkan di hari raya kurban gitu. Nah kalau tadi Yesus di kitab Anda cuma sekali kami tidak menjalankan lagi, Rion. Iya, buktinya sekali tetap aja gagal tuh. Tuhan udah berkorban, tetap aja manusia melakukan dosa gitu kan. Nah, tidak ada lagi tuh korban-korban lagi, tapi Tuhan itu dosanya tetap berjalan, melakukan dosa tetap ada gitu. Apakah dosa ketika Yesus sudah dikorbankan, dosa itu sudah ditarik duluan gitu? Lo dosa duluan, dosa nanti terserah, nanti gue udah korban. Itu kan enggak, artinya gagal dong. Kecuali memang ketika Yesus sudah dikorbankan, tidak ada lagi yang namanya dosa. Sampai sekarang kalau tidak ada dosa. Nah ini perlu dijelaskan gitu. Tolonglah kalian jelaskan, biar lebih logis dari kami gitu.
Soalnya sampai sekarang saya belum menemukan hal-hal yang lebih logis dalam berdalil gitu loh. Ya silakan Pak Amir, masih ada 1 menit. Oke. Dari kelogisan di dalam Islam terkait dengan korban itu jelas. Kita mengorbankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan untuk mengorbankan apa-apa, tapi yang dikorban itu dan keikhlasan manusia dalam diberikan rezeki oleh Tuhan. Nah, rezekinya itu apa? Untuk korban. Untuk memberikan apa? Ketakwaan kita. Bukan kita mengorbankan terkait dengan apa? Terkait dengan ketakwaan kita. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa pahalanya, bulunya itu mendapatkan tiap satu bulu itu dinilai kebaikan loh. Bagaimana menghitung bulunya domba atau bulunya sapi yang begitu banyak, bermiliar-miliar bulu. Inilah pahala. Kalau pahala besar pasti akan menghapuskan dosa kita. Inilah ketakwaan kita. Kita bukan menyerahkan atau mengorbankan manusia, lalu kok dosa kita dihapus. Tidak. Karena apa? Pengorbanan kita terkait dengan korban di dalam Islam ini sudah jelas bahwa yang dikorbankan ada perintah Tuhan, ada hewan. Yaitu mengorbankan domba, sapi, atau apa yang dikorbankan. Bukan mengorbankan yang dituhankan. Itulah kejelasan terkait Islam. Oke, terima kasih. Sebelum ditanggapi sebentar, aku pengen ngingetin ini kita Kristen 1 kali menanggapi, terus Muslim 1 kali menanggapi lagi. Di situ kita closing aja ya. Iya, betul. 1,5 jam ini soalnya. Iya, benar. Bisa. Ya, jadi habis ini 1 kali Kristen menanggapi, Islam menjawab lagi, habis itu kita closing. Oke, biar terakhir nih, biar makin panas. Ini Kristen gimana sih? Udah dibilangin pokoknya bertakwa gitu loh. Gimana? Udah bertakwa gitu loh kalau kata teman-teman Muslim tadi. Gimana nih teman Kristen nih? Silakan ditanggapi. Wahyu. Aku ingin memberi tanggapan sedikit sih. Silakan. Jadi kalau seandainya dikatakan pertama yang digunakan oleh Pak Penunggang Kuda, bukankah di situ ada juga rombongan yang sedang mengikuti Ibrahim bersama Ismail? Yaitu pada dasarnya asumsi juga kan, bukan kepada dalil yang saya minta antara tafsir, hadis, atau kepada Al-Quran. Ya kemungkinan besar dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan Ibrahim dengan Ismail ya, kalau dalam pemaparan Islam. Istilahnya ambil saja Ismail. Tapi tidak ada dijelaskan secara terperinci apakah setelah hewan kurban itu diberikan langsung kepada orang-orang yang pada waktu itu atau dibiarkan terbakar sampai hangus atau dibawa sampai pulang ke rumah. Jadi pada dasarnya itu kembali lagi asumsi dan penafsiran pribadi. Oke. Lalu yang kedua, kalau dikatakan itu adalah kepada ketakwaan saja, ya pada dasarnya ketakwaan yang saya katakan itu adalah pendapat yang menjelaskan bahwa kita hanya taat saja, tapi tidak mengerti makna dari kenapa harus menggunakan hewan. Kenapa harus menggunakan hewan dan apa pengorbanannya itu dengan membunuh binatang. Yang seperti mengingat terhadap peristiwa di mana Ibrahim itu telah ditebus, anak Ibrahim itu ditebus dengan binatang juga. Itu kan sebenarnya mengingat kenapa tidak hanya membaca Al-Quran seperti peringatan terhadap Nabi Muhammad akan maulidnya. Itu kan membacakan sirahnya. Ya udah. Kalau gitu, kenapa tidak membacakan Al-Quran tentang bagaimana peristiwa di mana Allah memberikan korban kepada anaknya Ibrahim itu tanpa harus memberikan korban besar-besaran terhadap binatang. Itu yang saya maksudkan tadi. Tetapi pada dasarnya adalah ketakwaan. Itu juga ditegaskan oleh Pak Ikhwan ya, kalau saya nggak salah, selain Pak Penunggang Kuda. Ya pada dasarnya kalau hanya sekadar ketakwaan, apakah bisa diganti dengan yang lain? Kalau memang bisa diganti dengan yang lain, ya pada dasarnya sepakat nggak saudara Muslim tidak mengorbankan semua binatang dengan cara yang lain. Cara yang lain umpamanya. Karena saya tahu dalam Islam juga tanpa menggunakan korban binatang bisa juga dengan cara yang lain. Umpamanya yang sifatnya umum ini digantikan dengan sifatnya yang khusus. Bisa nggak menggunakan sifatnya khusus menjadi sunnah untuk keberlanjutan setelah dalam Islam untuk periode waktu berikutnya. Ya. Jadi itu yang jadi yang sebenarnya yang jadi pertanyaan saya sebelumnya. Dan mungkin Bang Ade bisa nambahkan lagi kalau ingin memberi tanggapan, Bang. Iya, sebenarnya udah habis sih tanggapan dari saya. Karena begini loh, saya tadi nggak maksud dalam rangka gini loh. Takwa itu penting, betul. Memang kan semua, bahkan bukan cuma hanya kurban tadi saya bilang. Semua perintah itu kan pasti merujuk kepada ketakwaan. Taat atau enggak kan? Bener. Cuman meaningnya itu. Meaningnya kenapa kurban, kenapa sunat, kenapa ini, kenapa itu. Pasti kan ada dong Pak. Sunat juga takwa kok. Tentang takwa kan. Apalagi you name it, sholat. Takwa juga kan dituntutnya. Loh, itu tujuannya, maknanya itu yang kita cari. Nah kalian Islam nggak bisa nunjukkan itu. Nggak bisa.
Habil itu ngapain? Nah, sekarang contohnya kalian jelaskan. Kenapa kalian nggak disebut milah Habil? Tadi nggak dijawab-jawab, nggak disentuh. Kan? Karena kalau cuma hanya takwa, Habil juga karena ketakwanya diterima. Tapi maknanya dia mengorbankan itu, siapa yang ngajarin dia? Yang ngajarin dia siapa? Adam. Adam itu pada itu disuruh ngapain? Bagi-bagi daging sama siapa? Sama babi. Orang cuma manusia cuma dia doang kok. Nah itu kan jadi terputus kalian. Itu terus kalian cuma hanya ngomongin tentang takwa. Saya rasa sih udah nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan ketemunya. Ya mentoknya di takwa doang. Belum lagi kita bahas sunat loh Pak. Belum. Wah saya bisa jelaskan kenapa sunat, kenapa mesti berkurban, menyembelih, dan itu hubungannya apa. Saya bisa jelasin itu semuanya. Saya bisa jelasin. Ada kronologisnya semua. Relasinya ada. Bukan cuma ngasal-ngasal perintah. Memangnya dia apa? Tuhan itu nggak punya hikmat. Kan dia berhikmat juga. Ya udah saya rasa sih udah cukup ini ya tentang masalah ini juga. Kalian nggak bisa menjelaskan. Kenapa pada waktu itu Ibrahim disuruh mengorbankan anak yang tunggal? Anak yang dulu kan yang paling dikasihani terus diganti sama hewan. Nah terus sekarang gambaran kalian tuh tentang gantiin anaknya gimana? Apa kalau kalian ingin milah Ibrahim apa kan? Emangnya binatang itu kesayangan kalian? Kan bukan, anak kamu kan? Nah, hubungannya sama Abraham apa tuh? Kan cuma murni cuma bagi-bagi daging. Idul Adha itu adalah bagi-bagi daging. Bagi-bagi daging, nggak lain, nggak bukan. Dan itu bisa dilakukan di hari Natal sebenarnya. Kamu bagilah daging saya pas selesai Natal. Ini ada daging buat kamu. Itu namanya berkurban. Kalau mau berkurban, kira-kira begitu. Silakan. Udah dah, aku rasa udah cukup Pak. Oke. Kita itu tadi sesi terakhir atau masih ada closing statement nanti lagi? Enggak, Islam tanggapi saya lagi. Habis ini baru closing. Oke, nanti saya closing aja lah nanti. Silakan Pak Amir dengan ini. Betul. Hai Rion. Aduh, kamu nih bulat-bulat mau jelasin apapun yang kau jelasin, tetap aja kamu itu tetap tidak mengikuti apa yang dijalankan oleh para nabi, Rion. Karena ternyata kami juga nggak melaksanakan. Kami bicara mulu-mulu terkait dengan korban, kami melaksanakan. Kami kemarin satu sapi, Rion. Dengan ketakwaan kami, dengan keikhlasan kami, dengan mengikuti apa milah Ibrahim karena keikhlasannya, dengan ketakwaannya, kita mengorbankan, Rion. Demi apa? Demi ketakwaan kita direzeki oleh Allah. Dikorbankanlah hewan. Jangan kamu menarasikan yang lain-lain. Kamu nggak tahu ini, nggak tahu. Kamu yang nggak tahu sebetulnya terkait dengan korban. Karena apa? Kamu nggak laksanakan. Hei Rion, kamu tampil sendiri. Kamu melaksanakannya mengikuti milah Ibrahim, tapi kamu nggak ada yang diikuti milah Ibrahim, nggak ada. Kamu mengikuti para nabi yang dijalankan, nggak ada sama sekali, nol. Kenapa? Karena kamu tidak melaksanakan. Kami menarasikan ini, kami laksanakan. Kami dari narasi sunat, kami melaksanakan sunat. Apa yang dinarasikan? Apakah kamu artinya sunat? Apakah perlu kita melaksanakan itu dengan artinya, tapi tidak mengikuti apa yang diperintahkan? Kami mengikuti apa yang diperintahkan terkait dengan sunat. Apa yang kamu narasikan? Itu sunat adalah kesucian. Kami melaksanakan sholat. Sama bagaimana orang nabi-nabi melaksanakan sholat. Maka para nabi itu disunat. Kenapa? Karena akan menghadap Tuhan yang suci. Karena kamu gak akan menghadap Tuhan yang suci. Karena kamu gak menghadap Tuhan yang suci. Umat muslim menghadap Tuhan yang suci. Tempat yang suci. Kita juga kalau mau sholat juga harus suci. Makanya terkait dengan sunat adalah merupakan kesucian. Hai Rion. Makanya kamu juga nol. Kamu menjelaskan masalah sunat itu nol sebetulnya. Kamu cuma orang. Tapi nggak melaksanakan. Apa artinya kamu kuat-kuat tapi nggak melaksanakan? Bro. Tapi kami melaksanakan teriak-teriak gini. Tetap kami melaksanakan. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan korban. Juga apa yang telah pernah dilaksanakan para nabi. Kamu melaksanakan wah. Tapi nggak melaksanakan. Itu namanya nol besar. Tapi tidak melaksanakan. Tapi kalau kami umat muslim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para nabi yang telah dilaksanakan para umat muslim yang bertakwa. Silakan Bang Ali.
Oke, terima kasih. Boleh saya screen gak nih? Boleh. Iya. Aduh, sebentar. Oke, sebentar ya. 2 menit lagi ya Pak Ustadz, 2 menit 21 detik. Oh, nggak bisa ya share screen ya? Oh, sebentar. Maaf. Waktu saya stop kok. Udah silakan coba. Saya coba barusan kok mental. Bentar. Coba lagi Pak Ustadz, dicoba lagi. Udah bisa ya? Atau dibantu sama Pak Awi? Saya tidak bisa saya screen. Rion ada mente Rion. Mau Rion? Makan sambil camilan mente ini. Kalau nggak percaya ini Rion. Kirim lewat JNE, Pak. Adikku sudah Bapak. Adikku sudah Bapak. Dibuka dulu. Rion, videonya dibuka dulu ah. Ada ini nih, ada mente ini. Pak Ustadz udah bisa Pak Ustadz? Oh bisa ya? Bisa. Kok nggak ada nih share screen-nya? Pak Awi dibantu Pak Awi. Pak Awi share atau gimana? Saya nggak bisa share screen, saya nggak bisa. Saya nggak bisa nunjukin Rion, Gambrel. Halo. Rion masih Alif banyak. pental tadi, Alif. Loh, kok satunya masih ada ini? Tadi udah kepental padahal. Pak Ustadz mau share apa? Hadis, mau saya bantu. Al-Quran enggak, tadi itu kayaknya memang karena aplikasi cadangan ya. Ya ini bisa nih. Oh silakan. Saya belum jalankan timernya kok, masih 2,5 menit lagi. Oke, sebentar. Jadi begini ya, korelasinya bagaimana sih peristiwa dengan berkurban ini ya. Saya kembalikan lagi. Ini serius Yon, kamu diam dulu ya, karena nanti takutnya kamu masuk kriteria dikurbankan. Sayang kamu orang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Jadi kalimat perintah dan larangan. Nah di sini loh ujian ini, Nabi Ibrahim ujian dengan perintah dan larangan seperti diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim menyempurnakannya gitu loh. Nah makanya kami diperintahkan ujian gitu kan, disempurnakan syariat. Ketika syariat itu ada, ya syariat itu ada. Jangan kok nggak cuma ini aja, ini juga mendekatkan. Jangan dipenggal-penggal gitu karena memang itu perintah gitu loh. Sebagai ujian, larangan untuk apa? Menunjukkan bahwa kita ini takwa. Fatajawadu fa inna itu jadi takwa. Berbekalah kalian sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa gitu kan. Nah, lalu kembali di sini ya. Dan ketika Nabi Ibrahim menjadikan kepanjangan, nanti saya takut kelamaan, Bro Aderion. Nah, di sini mulai di sini dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah yaitu Ka'bah ya. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Lalu berikutnya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua yang berserah diri kepadamu. Ini juga jadi standar kami gitu. Makanya kami mengikuti milah Nabi Ibrahim tentang berserah dirinya seorang muslimnya gitu. Dan jadikan antara kami anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu. Kami mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Wa manasikana di sini. Makanya ya manasik ini ibadah haji, kurban dan sebagainya kami mengikutinya. Tolong jangan dibilang enggak jawab, enggak mengikuti milah habil. Ih, Rion ini tadi udah dijawab berkali-kali. Itu mengisahkan bahwa Habil itu berkurban, menceritakan yang sesungguhnya. Bukan suruh mengikuti, orang kami disuruh mengikutinya Nabi Ibrahim kok. Maksa banget sih suruh mengikuti milah Habil. Enggak ada perintahnya itu. Ya, dan terimalah taubat kami sesungguhnya kalau yang menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, di sini juga tuh Rabbana asfihim rasulan minhum yatlu ya, ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah lalu berdoa bahwa diutus orang rasul ya dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an dan hikmah sesungguhnya serta menunjukkan mereka sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Terbukti sampai sekarang ditunjukkan bagaimana syariat haji, berkurban, mengikuti ajaran dan sampai sekarang itu orang-orang datang berbondong-bondong ke sana berkurban gitu jelas. Oke, siap. Betul sekali itu. Oke. Mau saya tunjukkan kriteria yang dikurbankan dan aturan-aturannya? Boleh. Habis ya? Ya, habis. Oke, nanti lagi. Habis waktunya. Masih ada waktu. Oke, siap. Silakan dari pihak Muslim closing statement-nya. Siapa yang mau mulai? Oke, nggak apa-apa. Saya yang mulai. Ya, 5 menit. Nanti dari pihak Kristen tolong disiapkan closing statement-nya ya. Silakan Pak Awi.
Oke, ini closing statement dari Muslim ya. Jadi beginilah gayanya Adrian selalu mengatakan tidak dijawab, tidak dijawab. Padahal dari awal tidak satupun pertanyaannya yang kami lewatkan, kami jawab semuanya. Kepada semua teman-teman ya pemirsa di YouTube yang menyimak, semoga bisa membawa manfaat siapa apapun agama Anda. Jadi alhamdulillah kami menjawab semua mengenai apa tadi yang dipertanyakan. Kalau merasa Adrian tidak dijawab, mungkin karena kami tidak menjawab sesuai dengan apa dalam kitabnya atau apa yang diinginkannya. Itu. Yang kedua, persoalan tadi sudah disampaikan si Pak Amir, semua saya tegaskan lagi di sini bahwa Adrian mengatakan kami tidak mengetahui, ini sama seperti dengan orang buta yang ingin menunjukkan jalan kepada orang yang terang penglihatannya. Kami ini orang yang melakukan kurban dan bersunat, otomatis kami lebih tahu daripada orang-orang yang tidak melakukan itu. Sehingga tadi sepanjang perjalanan dialog ini kami tidak pernah menanyakan tentang kurban kepada teman-teman di sini karena kami tahu mereka tidak melaksanakan. Yang ada melaksanakan itu, yang kami ketahui itu, kalaupun itu terjadi itu kan Yesus yang melaksanakan, Yesus yang dibunuh, bukan kalian yang membunuhnya, tapi orang Yahudi yang membunuhnya, atau orang siapakah tentara Romawi kah? Berarti mereka yang berkorban itu, bukan kalian. Ya, sehingga kami tidak menanyakan itu. Yang kedua, yang ketiga mengenai aturan kurban ini dalam Islam, itulah bedanya kita kawan ya. Kami ini orang Muslim, saya ulangi, kami itu samina wa ta'na. Apa yang diperintahkan itu yang kami laksanakan. Itu syariatnya, karena sesungguhnya kami itu hanya ingin mencapai ridho Allah. Dan bagaimana cara mencapai ridho Allah itu hanya dengan ketakwaan. Itu dalilnya jelas dalam Al-Quran. Nah, mengenai dalil akli dan nakli tadi dibahas oleh Pak Wahyu, alhamdulillah di sini tercapai. Saya beberapa kali menyampaikan tadi, saya ulangi lagi bahwa saya pribadi tidak akan berani berasumsi ketika Anda mempertanyakan diapakan itu kurban oleh setelah disembelih. Saya katakan sepengetahuan saya tidak ada penjelasannya setelah itu, apakah dibakar atau diapakan, dibagi-bagikan. Namun saya yakini itu bermanfaat bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu keyakinan saya pribadi, tapi tidak ada penjelasan mengenai apakah dibakar atau dibagi-bagikan. Saya rasa demikian ya closing statement dari saya. Nantilah setelah ini baru kita salam-salaman permaafan. Silakan Pak Amir, dengan tidak usah digas lagi Pak Amir. Bang Alif. Silakan Bang Alif closing statement. Enggak, kalau Pak Amir masih lagi menggebu-gebunya, terusin aja Pak Amir. Enggak apa-apa ya, begitu kayak Pak Amir ya. Ayo, silakan Bang Alif. Gitu. Jadi silakan Bang Alif. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Saya sambung lagi mengenai keterangan tadi ya, bahwa dalam masalah berkurban ini jelas perintahnya jelas, aturannya jelas, manfaatnya jelas. Dirasakan manfaatnya juga jelas gitu. Bahkan mohon maaf kata ya, ada juga nih non-muslim yang merasakan bahwa daging kurban yang dikurbankan oleh umat Islam gitu. Ini tidak bisa menutup mata juga hal seperti ini. Ini manfaat aja, ini secara logika sudah jelas gitu. Lalu bagaimana dari segi aturan, ya aturan tadi, bagaimana kami menyembelih pun nggak boleh. Misal yang kurus kering, mohon maaf, atau yang pecak, buta, dan lain sebagainya, pincang, itu nggak boleh. Itu aturannya. Dan disembelihnya pun setelah hari raya sholat Idul Adha gitu loh. Makanya aturannya jelas, kami mengikuti apa yang di doa Nabi Ibrahim itu dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu terbukti menjadi bangsa yang besar, dan mengikuti doa Nabi Ibrahim itu berlaku bagi umatnya yang tidak dolim, dan dibuktikan berlaku sampai sekarang. Dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang itu berjalan gitu loh. Dan terbukti, itulah buktinya gitu. Itu lalu bagaimana ketika dia sudah mendapat predikat takwa, maka tentu ada nilai-nilai pahala di sana gitu. Nilai-nilai pahala di sana, inilah yang membedakan kami dengan kawan-kawan di sebelah yang kami diperintahkan oleh Allah menyembelih itu di Islam itu manasik, caranya, syariatnya begini, lebih logis, lebih diterima oleh tetangga-tetangga dan orang kerabat gitu. Kalau di sebelah, mohon maaf kata ya, ini yang memang kawan-kawan mungkin juga tidak berani menjelaskan sih sebenarnya kayaknya dari tadi ya. Karena apa fungsinya apa coba Tuhannya itu dikorbankan untuk manusia, ini yang berlawanan, akal sehat berlawanan gitu. Karena apa? Ya iyalah gitu kan, Tuhan dikorbankan, dikeluarkan darahnya untuk menebus dosa manusia gitu. Ini di kawan sebelah ya, saya sebelah ini entah sebelah kiri, kanan, atas, bawah, atau saya nggak tahu, pokoknya saya nggak nyebutin merek gitu. Intinya begitu ya. Jadi kalau di kami itu malah lebih logis gitu loh. Yang malah yang mengorbankan tumbal manusia itu justru ngeri-ngeri sedap sih ya kalau dongeng-dongeng di Indonesia gitu. Kalau masalah binatang itu kan ya jelas, apalagi binatangnya ini dimanfaatkan, dibakar lagi, disate lagi, higienis loh. Aturan di Islam itu jelas, higienis bro.
Enggak, dagingnya diminum lagi. Darahnya diminum, darahnya dibuang, dikubur. Jadi jangan ditanya lagi, tolong kawan-kawan. Kalau masih salah paham dengan hal ini ya jangan gitu ya. Pak Amir, maaf silakan. Aduh. Silakan. Jadi lupa saya. Nanti Di sini sudah minta jelas bonus waktu bahwa lah. pemanfaat luar biasa dari tentang kurbannya umat Muslim itu luar biasa. Tidak ngeri sedap karena yang dikorbankan adalah domba, bukan yang dikorbankan adalah manusia. Jadi ngeri sekali. Oke, silakan. Oke, siap. Oke. Maaf Amir ya. Jadi Bang Wahyu itu Pak Amir bukan marah-marah ya begitu gayanya. Saya lihat di chat Bang Wahyu bahwa enggak, beliau mau selalu bersemangat. Biasa. Silakan kita dengarkan closing dari teman-teman. Mana moderator ini? Silakan dari pihak Kristen yang mau melakukan closing. Wahyu dulu tadi, Wahyu. Wahyu. Oke. Duluan, Tim. Terima kasih Pak. Kalau seandainya memang itu adalah sifat Bapak, saya juga sudah tahu dari kalangan Kristen juga ada yang seperti itu. Saya hanya memberi peringatan karena memang sudah sewajibnya kita untuk selalu mengingatkan, benar kan? Jadi bisa saya salah, bisa juga tidak. Itu kembali kepada Bapak. Kalau memang itu sifat Bapak, ya silakan. Ya. Lalu begini, kalau seandainya tadi ada argumentasi yang mengatakan bahwa perayaan Idul Adha itu sudah sudah meneruskan ajaran Nabi, ya silakan Anda berpaham seperti itu. Padahal dari dalam dasar Imamat pasal 6 ayat 30, korban penghapusan dosa, dan itu lebih tekannya kepada darah. Bukan sekedar dibuang darahnya, tetapi menjadi korban bakaran. Dan itu tidak diteruskan dalam Islam, walaupun Islam mengatakan meneruskan ajaran Nabi. Nabi yang mana? Ya. Kalau saudara Muslim berkata seperti itu, ya silakan. Itu adalah urusan saudara sendiri. Dan yang kedua, tadi kalau dikatakan seperti argumentasi menggunakan akli dan nakli, mungkin bagi Anda itu sudah masuk akli dan nakli, tapi bagi saya tidak. Karena apa? Tadi Pak Iwan tadi mengatakan bahwa di dalam Islam tidak mengenal penghapusan dosa, tetapi ketika kita mengacu kepada teks yang berbunyi kata kafarat atau penghapusan dosa, sudah mengubah argumentasinya dengan cara menafsirkan sendiri apa yang saya gunakan dalam literatur tadi. Dan itu tidak menggunakan asbabul wurudnya. Yang saya mintakan asbabul wurudnya. Jadi kita fair di sini. Bapak mengatakan kami tidak menjawab pertanyaan Bapak. Bapak tidak menjawab pertanyaan saya tentang asbabul wurudnya di situ. Ya, sebenarnya kalau dalam iman Kristen mengenai penghapusan dosa atau penebusan dosa itu, kalau Bapak ingin mengatakan tadi saya teringat kalau sebenarnya penghapusan dosa telah terjadi pada Tuhan Yesus Kristus sendiri, kenapa orang Kristen masih bisa berbuat dosa? Karena perbuatan dosa asal dan dosa tindakan, dosa asal yang telah dituntaskan oleh Kristus itu sendiri, itu sudah memberikan benih. Jadi sifatnya proses, bukan langsung instan kamu telah ditebus, kamu tidak lagi memiliki dosa, enggak seperti itu. Tapi kamu sudah menjadi hak milik Kristus dan kamu harus taat kepada Kristus. Maka itu yang disebut dengan ditebus. Jadi hak kepemilikan Kristus telah diambil dari mereka yang awalnya menyerahkan diri dari dosa dan juga kepada iblis. Roma pasal 7 ayat 14 dan juga yang saya kutip tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 19 di mana dia turun dalam kerajaan maut untuk menghancurkan kerajaan maut itu. Bukan hanya sekadar darahnya menjadi tanda keselamatan. Itu kalau Bapak ingin mau mengatakan tidak jelas, kami lebih jelas. Ya, kalau seandainya memang Idul Adha itu memberikan penghapusan dosa, maka saya memberikan pertanyaan, walaupun ini bukan sisi tanya jawab ya. Kalau memang sudah ditebus oleh binatang yang disebut dengan kafarat tadi, yang saya menggunakan literatur Musnad Fatimah Az-Zahra, ya apakah saudara Muslim bisa berbuat dosa? Pasti tidak kan? Karena sudah ditebus gitu. Dan mereka harus menjalankan amal kebaikannya. Tapi ini sekedar perbandingan saja ya. Ya mungkin Bang Ade mau tambahkan, silakan Bang Ade. Baik. Tentang pemaparan Islam murni hanya tentang syariat dari tadi ini, tanpa tahu makna dari kurban itu sendiri. Nah, saya akan jelaskan makna kurban itu sendiri untuk kedua kalinya nih, dan sebelumnya kemarin Bang Zuma sudah saya jelaskan juga. Kurban itu kan artinya mendekatkan. Memang suatu ada posisi di mana manusia memang telah jauh. Makanya perlu didekatkan. Nah, yang membuat jauh itu apa? Dosa. Karena Allah itu kudus, makanya dia tidak, kemuliaan Allah yang ada dalam diri manusia Adam itu hilang, telah mati. Nah, makanya Adam itu kurban pertama itu yang tadi saya bilang tadi, kulit binatang itulah yang dicurahkan dan dipakaikanlah kepada manusia. Kurban yang sebenarnya itu adalah kurban dari Tuhan itu sendiri, Pak. Nah, yang selama ini yang dilakukan para nabi itulah kurban sementara. Memang itu buat dari manusia toh. Bukti kamu bisa nggak jelaskan tentang masalah awal mulanya anaknya Ibrahim itu mau hampir dikorbankan, teman, cuman digantikan. Artinya kurban yang sembelihan besar itu yang disediakan Ibrahim atau Tuhan? Ya Tuhan kan? Artinya sebenarnya filosofisnya sama. Tuh yang kurban yang sesungguh-sungguhnya itu adalah tuh dari dia sendiri.
untuk manusia ini, yaitu adalah anaknya itu. Anak itu yang adalah firman, yang firman itu juga adalah Allah. Itu yang telah menjadi manusia. Nah, kemanusiaannya itu, Pak, itulah yang dikorbankan. Makanya ada istilah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Jadi bukan orang Kristen itu mengorbankan Tuhan, itu bukan narasi iman kami. Kami tidak pernah menyebutkan mengkorbankan Tuhan, itu kan kata-kata kalian yang buat. Kami tidak pernah menyebutkan seperti itu. Yang dikorbankan itu adalah anaknya yang tunggal itu untuk dosa umat manusia, untuk barang siapa yang percaya kepada dia, bukan untuk pada orang yang ketawa-ketawa, cengenges-cengenges, yang pada saat orang lagi mengabarkan Injil ketawa, itu nggak bisa. Harus tentang orang yang percaya kepada dia. Nah, itulah kurban makna sesungguhnya. Hewan itu nggak akan bisa menghapuskan dosa, Pak. Nggak akan bisa. Untuk sementara doang. Kira-kira begitu. Iya. Silakan. 28 ayat Matius pasal 28. Matius 20 ayat 28 yang kita kutip tadi, dan juga di mana Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 19 ayat 17 sampai dan 18. Itu dalam kesadaran dia loh, memberikan pengorbanan, bukan orang Kristen yang mengorbankan Tuhannya. Ya, itu lucu saudara muslim memberikan argumen seperti itu. Karena kita menggunakan dalil, ya sebenarnya iman Kristen yang menggunakan nakli, baru akli. Dan akli itu adalah perkataannya sendiri. Jadi kalau Anda ingin memberi asumsi bahwa orang Kristen itu mengorbankan Tuhan, yaitu adalah tindak kesadaran Tuhan sendiri, bukan tindak orang Kristen yang menunjukkan seperti itu. Itu aja sih, Bang. Oke. Mas, juga waktunya sudah habis. Oke. Terima kasih buat saudara-saudara muslim, teman-teman Kristen, untuk viewers juga yang nonton. Ini perlu iklan nggak nih? Nggak perlu. Moderator, terima kasih. Nggak perlu. Ya, biarkan. Wah, lambat Bang Kristen baru masuk, Bang Kristen sudah selesai. Bang Kristen baru masuk. Saya ucapkan selamat Idul Adha. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih semua ya. Ya, Pak Amir, makasih Pak Ustadz. Ditunggu tausiahnya Pak Ustadz. Ditunggu. Apa Yan? Mau berkorban atau mau berkorban? Amir. Besok bahas sunat. Kita lihat siapa nabi mana yang sunat. Nabi Nuh sunat enggak?